Selamat malam kepada teman-teman yang sudah gabung di Zoom. Sebentar lagi sharing session kita malam hari ini akan segera dimulai. Mohon kepada teman-teman yang memungkinkan untuk open kamera, boleh untuk open kamera dan menggunakan virtual background yang sudah kami share di kolom chat. Terima kasih. Hmm. Nah, Baik, mungkin bisa kita mulai ya teman-teman. Ini partisipannya sudah lebih dari 60, jadi mungkin kita akan segera mulai ya. Mas Fauzi sudah tergabung di sini. Mas Dede, apakah sudah tergabung? iya sudah Mbak Ami. Oke, sip. Bisa kita mulai ya. Boleh, boleh Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi baik dan sehat. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam sharing session ngopi, ngobrolin publikasi ilmiah. Hari ini hari Kamis, 28 September 2023, bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara ini merupakan salah satu rangkaian webinar series pengenalan artikel ilmiah yang diselenggarakan oleh Divisi Keilmuan Kabinet Kopi, Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI 10.0 dan terbuka untuk umum, baik awardee maupun non-awardee LPDP UI. Perkenalkan, saya Ami Yustisa, awardee LPDP UI dari Fakultas Hukum selaku Ketua Divisi Keilmuan Kabinet Kopi yang pada malam hari ini akan memandu jalannya sharing session sampai selesai. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam sharing session ini akan dihadirkan dua orang narasumber awardee LPDP UI, yaitu Mas Ahmad Fauzi selaku Lurah LPDP UI 10.0 dan Dede Kurniawan selaku Wakil Lurah 1 LPDP UI 10.0 yang akan membagikan pengalamannya atau bisa dibilang success story dalam proses penerbitan jurnal ilmiah. Sebagai informasi, Mas Fauzi telah berhasil mempublish karya ilmiahnya di jurnal mohon maaf, Sage Jurnal ya Mas Fauzi ya. Iya Mbak Ami. Mohon maaf.
Dan Mas Dede juga telah berhasil mempublish karya ilmiahnya di jurnal Sinta 2 ya Mas Dede ya? Iya Mbak Ami, bener. Baiklah, sebelum dimulai, mungkin saya akan bacakan dahulu rundown acara kita hari ini. Nanti eh, Zoom ini akan dibuka tepat pukul 19 lewat 10. Kemudian langsung ada pemaparan dari narasumber pertama, yaitu Mas Dede selama 30 menit. Dilanjutkan pemaparan dari narasumber kedua, Mas Fauzi. Dan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab selama 30 menit. Kemudian penutup dan foto bersama. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama kita simak sharing pengalaman dari narasumber kita. Langsung saja kepada Mas Dede, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan paparannya. Mas Dede, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ami selaku moderator. Izin share screen ya, Mbak Ami ya. Sudah terlihatkah teman-teman? Sudah, Kak. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang hadir di sharing session ngopi, ngobrolin publikasi ilmiah yang diselenggarakan oleh Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI 10.0. Terima kasih atas kehadirannya pada malam ini untuk sama-sama kita discuss bareng aja sih, ini diskusi santai aja terkait dengan pengalaman yang sudah pernah aku lakukan dan juga mungkin pengalaman yang sudah dilakukan oleh Mas Fauzi dalam proses penerbitan publikasi ilmiah. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman sedikit terkait dengan salah satu publikasi ilmiah saya yang sudah terbit di salah satu jurnal nasional terindeks Sinta 2 gitu. Oke, sebelumnya boleh kenalan bentar ya teman-teman. Jadi perkenalkan namaku Dede Kurniawan, biasa dipanggil Dede atau Dekur. Aku asalnya dari Kalimantan Utara, tepatnya dari Kota Tarakan. Kemudian aku merupakan award di LPDP untuk persiapan keberangkatan angkatan ke-181. Sekarang lagi jadi mahasiswa aktif di program Pascasarjana untuk jenjang Magister Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia angkatan 2022. Jadi sekarang lagi semester 3, di mana salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh teman-teman komunikasi untuk jenjang magister di semester 3 itu adalah publikasi ilmiah gitu, salah satu mata kuliah yang harus diambil di semester 3. Kemudian untuk pekerjaan, saya adalah seorang statistisi ahli muda di Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya di bagian diseminasi dan layanan statistik. Karena sekarang lagi fokus kuliah, jadi dari kantor diberikan tugas penelitian. Kemudian untuk pengalaman organisasi, saya sebelumnya adalah Ketua Bidang Internal dan Award Engagement untuk kepengurusan LPDP UI 10.0. Namun sekarang diberikan amanah baru lagi oleh Mas Fauzi untuk menjadi Wakil Lurah 1 kepengurusan Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI 10.0 yang kaitannya dengan advokasi teman-teman UI baik ke LPDP maupun ke UI gitu. Selain di Kelurahan 10.0, saya juga menjadi Ketua Umum untuk Himpunan Mahasiswa Pasca Ilmu Komunikasi UI periode 2023-2024. Selain kuliah dan organisasi, aku juga suka olahraga, suka main softball di GBK. Jadi barangkali teman-teman di sini ada yang mau main bareng, nanti kita bisa kontak-kontakan buat main softball bareng di GBK gitu. Itu mungkin sekilas perkenalan dari aku. Nah, ini salah satu publikasi ilmiah yang sudah terbit alhamdulillah di 27 Juni 2023. Publikasi ilmiahnya judulnya Campaign Message of Using Stainless Steel Straws, A Theory of Plant Behavior Perspective. Terbitnya di Jurnal Mediator, Jurnal Komunikasi. Penerbitnya dari Unisba, Universitas Islam Bandung dengan DOI yang bisa diakses. Silahkan ada di layar. Kalau misalnya mau baca-baca, uh, kalau misalnya mau baca-baca silahkan bisa diakses di Mediator. Intinya publikasinya itu tentang kenapa sih orang pengen pakai sedotan stainless steel gitu? Apakah ada pengaruh dari paparan media sosial dan lain-lain? Nah, itu dibahas di sini. Jadi teman-teman yang suka dengan topik-topik climate change, komunikasi persuasif, mungkin ini bisa jadi salah satu bahan referensi.
Mediator sendiri itu terindeks Sinta 2, kemudian internya di DOAJ, kemudian terindeks Google Scholar, Crossref, Garuda, Europub, OneSearch, dan Dimensions. Oke, kenapa sih kita tuh harus bikin publikasi ilmiah gitu kan? Eh, aku bagi dua alasan. Alasan pertama tuh alasan umum sebenarnya ya itu adalah salah satu bentuk kontribusi kita sebagai mahasiswa gitu ya, atau mungkin teman-teman akademisi, peneliti dalam menuangkan ide pemikiran di sebuah tulisan atau artikel. Akan semakin baik kalau misalnya tulisan-tulisan kita itu bisa dibaca oleh umum dan memuat beberapa rekomendasi atau manfaat baik, baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis gitu kan. Jadi dari sebuah tulisan mungkin bisa akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kah atau pengambilan kebijakan kah atau evaluasi-evaluasi tertentu. Nah, itu bentuk salah satu kontribusi kita sebagai mahasiswa, apalagi kita sebagai award di LPDP ya, dituntut untuk berkontribusi. Nah, salah satu kontribusi kecil mungkin yang bisa kita bagikan sebagai salah satu awardee adalah dengan memuat publikasi ilmiah dari apa yang sudah kita tulis gitu. Kalau untuk alasan khusus, mungkin di sini teman-teman UI can relate ya. Kalau misalnya um, ada mata kuliah publikasi ilmiah di S2 untuk jenjang magister, kemudian ada mata kuliah publikasi internasional di S3. Nah, kalau di prodiku, mata kuliah publikasi ilmiah ini diambil di semester 3 atau semester 4, itu bobotnya 2 SKS kalau di prodiku. Dan ada nilai IPK-nya. Jadi kalau misalnya di prodiku, untuk Sinta 1, Sinta 2 itu nilainya A, misal kayak gitu. Terus Sinta 3 itu A minus, Sinta 4 B plus, dan seterusnya. Terus kalau misalnya di prodiku untuk yang magister ilmu komunikasi, kalau terbit di jurnal Inter yang skalanya tinggi dan sedang itu nilainya A. Kalau yang skalanya rendah itu A minus dan seterusnya. Intinya kayak gitulah. Kalau misalnya di UI ya, terutama di prodiku itu menjadi mata kuliah yang ada bobot IPK-nya, bobot IP-nya. Terus eh, syarat sidang tesis. Jadi publikasi ilmiah kalau di prodiku itu sudah harus terbit. Jadi nggak cukup cuma LOE aja kalau dia terbitnya di nasional. Kalau dia terbitnya di nasional itu nggak cukup cuma LOE. Jadi publikasinya harus sudah terbit, harus ada linknya, baru bisa sidang tesis. Jadi kalau misalnya belum ada link publikasi yang diterbitkan, maka nggak bisa sidang tesis. Itu kalau di prodiku. Makanya di sini aku ada kasih tanda bintang syarat dan ketentuan berlaku karena mungkin hal ini berbeda dengan prodi lain, mungkin berbeda dengan fakultas lain juga di UI gitu. Jadi ini alasan khususnya kenapa akhirnya kita semua sebagai mahasiswa UI harus bikin publikasi ilmiah ya karena memang ada mata kuliah publikasi ilmiah dan itu merupakan salah satu syarat sidang tesis gitu. Nah, tentu semua kita semua termasuk aku bertanya-tanya ini tuh mulai dari mana sih yang namanya nulis? Karena jujur teman-teman aku dulu di S1 atau di D4 itu aku nggak pernah sama sekali nulis. Karena apa? Karena eh, penulisan publikasi ilmiah dulu di waktu aku S1 atau D4 itu tidak diwajibkan. Karena bukan syarat apa-apa, bukan syarat mata kuliah, terus bukan syarat untuk sidang skripsi juga gitu. Jadi menulis publikasi ilmiah itu adalah pengalaman pertamaku di S2 ini di UI. Jujur, karena waktu aku daftar LPDP pun aku tidak punya publikasi ilmiah, nggak punya jurnal publikasi ilmiah selain tulisan-tulisan yang memang dibukukan dan diterbitkan oleh kantor tempat aku kerja gitu. Kalau untuk publikasi ilmiah yang memang ditulis olehku sendiri, kemudian diterbitkan oleh pihak eksternal, itu aku nggak pernah sama sekali. Baru pertama kali itu ngerjainnya pas kuliah di UI. Mungkin kalau nggak kuliah di UI dan nggak ada syarat publikasi, mungkin aku juga nggak akan bikin tulisan gitu. Cuman karena di UI wajib, jadinya bikin. Nah, mulai dari mana? Mulai dari sini, terutama pemilihan topik. Karena ya itu tadi ya, kalau kita nggak tahu mau nulis apa, ya kita nggak akan jalan-jalan juga gitu buat nulis kira-kira nulis apa dan lain-lain. Jadi paling utama pertama sih sebenarnya milih topik. Nah, milih topik apa? Kalau menurut pengalamanku, aku milih topiknya itu yang pertama interestnya aku. Jadi aku suka tentang apa ya yang pengen aku teliti gitu. Kemarin kebetulan aku suka sama komunikasi organisasi atau corporate. Aku juga suka sama kajian komunikasi politik misal kayak gitu. Terus aku juga suka sama komunikasi persuasif yang ada kaitannya dengan climate change. Jadi
ketertarikanku untuk membaca dan meneliti hal-hal tersebut, itulah yang aku jadikan salah satu topik untuk tulisanku. Kemudian selain interest juga hot issue yang sekarang lagi hangat tuh sebenarnya apa sih? Karena semakin hot, semakin tren isu yang kita angkat itu kemungkinan untuk diterima di jurnal yang kita tuju itu akan semakin besar. Misal sekarang lagi hot isunya tentang pemilu 2024. Barangkali teman-teman tertarik dari satu tema pemilu 2024 itu banyak yang bisa dikaji. Misal teman-teman politik mengkaji dari sisi aktor politiknya kah? Atau mungkin teman-teman komunikasi misal dari komunikasi persuasif yang dilakukan oleh tim ses atau hal-hal lain lah. Jadi dari satu topik yang lagi hangat-hangatnya itu sebenarnya juga bisa menjadi acuan topik. Misalnya teman-teman di fakultas tertentu isu yang lagi booming di kalangan Gen Z gitu misalnya tentang mental health dan lain-lain, nah itu juga bisa menjadi dasar gitu untuk penerbitan topik. Terus tentunya yang paling utama itu adalah novelty atau research gap. Research gap-nya berarti dari penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan keterbatasannya apa-apa aja dan kita berusaha untuk menutupi celah-celah keterbatasan itu. Nah, itu biasanya akan memperkuat argumen kita juga di tulisan. Kalau misalnya tulisan kita ini beda dari penelitian sebelumnya karena sebelumnya ada gap ini dan kita berusaha untuk menutupi gap-gap itu gitu. Nah, itu juga perlu dituangkan di tulisan untuk memperkuat argumen. Yang terakhir, permasalahan teoritis misalnya teorinya sudah out of date, terus ketidakteraturan teori yang ada nggak relate dengan isu yang sekarang, maka itu bisa dikritisi. Biasanya sih seperti itu. Tapi inti dari semua yang aku sampaikan di sini sebenarnya jurnal yang aku terbitkan itu sumbernya adalah tugas UTS dan UAS. Jadi kalau di UI mungkin di univ lain juga ya. Setiap mata kuliah itu pasti UTS, UAS atau tugasnya itu diminta untuk buat tulisan. Nah, sebenarnya agak ribet dan ini sih ya mungkin kita mikirnya kayak apa sih tiap mata kuliah kok disuruh nulis gitu kan. Tapi sebenarnya hikmah di balik semua itu adalah dengan banyaknya tulisan yang kita tulis untuk UTS, UAS masing-masing mata kuliah itu sebenarnya bisa jadi modal kita buat menerbitkan itu ke salah satu jurnal. Jangan jiper duluan gitu. Kalau misalnya jiper duluan, tentu kita kayak bikin tugas UTS UASnya kayak sesederhana mungkin dan ya udahlah yang penting tugasnya selesai gitu kan. Nah, tapi kalau dari sisiku pribadi sih prinsipnya adalah aku nggak mau capek kerja 2 kali gitu. Jadi lebih baik aku ngerjain UTS UAS sebegitu mengerjakannya karena nanti UTS UASku akan aku masukkan ke salah satu jurnal. Nah gitu. Jadi karena aku tipe orang yang nggak mau kerja 2 kali, jadi sebisa mungkin tugas-tugasku yang sudah pernah aku bikin itu aku masukkan ke jurnal-jurnal yang aku tuju gitu. Jadi ya itu adalah UASku dan UTSku yang akhirnya sekarang sudah terbit kayak gitu. Nah, terus selain pemilihan topik, yang kedua terkait judul. Kalau judul sih biasanya beberapa penerbit itu minta judulnya tuh harus lugas, paling enggak itu menggambarkan isi atau metode yang kita gunakan. Misalnya ini salah satu jurnalku, Campaign Message of Using Stainless Steel Straws, A Theory of Plant Behavior Perspective. Jadi di situ sudah menggambarkan isinya terkait dengan pesan campaign untuk penggunaan sedotan stainless steel, tapi aku kaitkan sama sebuah teori komunikasi itu seperti apa sih, works atau enggak, kayak gitu. Kemudian contoh yang kedua, misalnya ini adalah tulisanku yang lain tentang pemilu 2024. Aku pengen ngeliat generasi muda, milenial sama Gen Z, gimana sih clustering atau pengelompokannya mereka dalam membicarakan isu pemilu 2024 di media sosial itu seperti apa pengelompokannya. Nah, itu aku kaji juga di untuk topik komunikasi politik. Jadi dua hal ini contoh judul yang menurutku cukup bisa menggambarkan isi dari apa yang kita teliti gitu. Selain pemilihan topik sama judul, perlu juga kita perhatikan konsistensi Aimrat C, itu abstrak. Ini aku ambil dari jurnal yang aku tuju ya, bisa jadi beda-beda nih antar jurnal. Ini contoh jurnal yang aku ambil, tempat yang aku terbitin. Jadi yang pertama A abstrak, biasanya antara 150 sampai 200 kata, diikuti dengan 3 sampai 5 kata kunci. Harus ada masalah penelitian, tujuan, metode, teori konsep, pembahasan, dan hasil. Kemudian introduction-nya memuat poin-poin menarik
dan rumusan singkat tentang konteks penelitian, tujuan sama literatur review. Terus metodologinya pakai apa? Dalam bentuk paragraf aja sederhana kayak desain penelitiannya, apakah itu survei atau apa, kemudian sumber datanya primer sekunder kah, kemudian teknik pengumpulan datanya tadi survei, eksperimen atau systematic literature review atau in-depth interview dan lain-lain. Kemudian analisis yang digunakan pakai apa? Apakah pakai confirmatory factor analysis atau mungkin pakai clustering analysis atau mungkin pakai regresi dan lain-lain. Itu disampaikan di metodologi. Terus RAD result and discussion. Jadi silahkan nanti dijelaskan analisis data penelitiannya hasilnya kayak gimana yang menjawab pertanyaan penelitian, didukung sama elaborasi pemikiran dari peneliti serta penelitian-penelitian sebelumnya. Terus conclusion. Conclusion ini biasanya kita, termasuk aku, meringkas gitu. Tapi sebenarnya conclusion di sini tuh bukan ringkasan sih kalau kata si jurnal ini. Jadi tidak boleh mengulang kalimat deskriptif yang sama yang sudah kita paparkan di result and discussion. Jadi harus memuat pernyataan yang memberikan kontribusi nyata. Dalam hal ini adalah rekomendasi teman-teman terkait dengan isu yang diangkat itu sebenarnya apa sih? Rekomendasi yang bisa diberikan. Misalnya penelitianku ternyata orang-orang tuh mau pakai sedotan stainless steel karena ngelihat keluarganya juga ngeposting mereka pakai sedotan stainless steel gitu. Berarti sebenarnya rekomendasi yang diperlukan adalah pemerintah coba bikin konten yang misalnya penggunaan sedotan stainless steel untuk lingkungan keluarga atau hal-hal lain. Jadi ada rekomendasi-rekomendasi seperti itulah yang kita berikan berdasarkan hasil penelitian yang kita temui. Kemudian bisa juga ditambah sama evaluasi. Biasanya kan keterbatasan penelitian peneliti itu dimasukkan juga di conclusion atau kesimpulan. Itu. Jadi bukan bentuk ringkasan, tapi lebih kepada rekomendasi manfaat praktis terutama sih untuk pemerintah kah atau mungkin untuk instansi tertentu kira-kira seperti apa. Kemudian keterbatasan penelitian kita kalau misalnya ada kelemahan jangan malu-malu untuk disampaikan, justru itu menjadi poin untuk dilanjutkan di penelitian berikutnya. Nah, mulai nulisnya kapan? Ini aku akan sharing sedikit tentang pengalamanku nulis. Jadi timeline aku nulis kemarin aku udah mulai itu pas masa UAS, Desember 2022. Jadi aku, seperti yang aku sampaikan, aku tuh orangnya nggak mau kerja 2 kali. Jadi tugas UASku di salah satu mata kuliah yang benar-benar aku kerjakan untuk jadi bahan terbit publikasi. Jadi aku mulai nulis itu dari Desember 2022. Kemudian nyari jurnal-jurnal yang sekiranya sesuai scope dan fokusnya sama apa yang aku tulis itu di rentang Januari sampai Maret 2023. Jadi nyesuaiin template, kemudian jumlah katanya, kemudian translasi ke bahasa Inggris dan lain-lain itu di Januari sampai bulan Maret. Kemudian submit ke jurnal yang dituju itu tanggal 23 Maret 2023. Itu benar-benar kayak Hamin berapa ya? Waktu itu ditutupnya itu di akhir bulan Maret. Berarti kalau nggak tanggal 30, tanggal 31 Maret ditutup. Aku baru ngirim tuh tanggal 23 Maret. Kemudian dari jurnalnya dapat keputusan untuk revision require itu di tanggal 8 April, revisi pertama. Kemudian aku ngerjain revisi kedua 8 Mei, aku ngerjain lagi revisi ketiga di 8 Juni. Jadi benar-benar dari Maret aku masukin, 8 April review 1, revisi 2 8 Mei, revisi 3 8 Juni. Jadi setiap tanggal 8 di setiap bulan aku tuh pasti deg-degan karena ini apalagi yang diminta revisi, apalagi yang diminta revisi ini kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah decision-nya berubah dari revision require jadi accepted submission itu di tanggal 17 Juni 2023. Selang 10 hari berikutnya, tanggal 17 Juni aku terima LOE. Selang berikutnya di tanggal 27 Juni, 10 hari setelahnya, publikasinya udah publish gitu di Mediator. Gitu. Jadi kurang lebih ini. Jadi kalau misalnya kita hitung, kalau dihitung dari masa nulis, aku nulis itu dari Desember berarti. Desember 2022 terbit di Juni. Which means itu sekitar 5-6 bulan. Nah, bagi teman-teman UI, terutama yang masih semester 1, jangan terlena dengan publikasi ilmiah kan masih semester 3, masih semester 4. Itu hindari mindset-mindset seperti itu. Kalau misalnya bisa dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang karena proses nulis dan diterbitkan di suatu jurnal itu waktunya bisa 6 bulan sampai dengan 1 tahun gitu. Jadi lebih baik kita capek di awal, jadinya nanti di semester 3 kayak sekarang
sekarang aku ngambil satu mata kuliah, masih ada mata kuliah pilihan sama satu publikasi ilmiah. Jadi intinya sekarang aku udah nggak ngapa-ngapain lagi tentang publikasi ilmiah karena sudah terbitkan dan sudah aku store juga ke prodi. Itu menurutku suatu hal yang cukup melegakan gitu. Jadi buat teman-teman yang masih di semester 1 atau semester 2, jangan berpikiran kalau publikasi itu masih di semester 3 semester 4 jadi nanti aja ngerjainnya, jangan. Kalau bisa dikerjakan sekarang, mungkin dikerjakan sekarang itu lebih baik. Tips dan trik, mungkin ini aku percepat aja. Anggap aja ini sebagai short brief ya, teman-teman. Jadi ini aku ambil dari jurnal yang aku tuju. Scope dan fokusnya diperhatikan. Sesuai nggak kajiannya dengan jurnal yang teman-teman tuju, itu yang pertama. Yang kedua, author guideline. Author guideline-nya dibaca benar-benar, jangan sampai ada yang terlewat. Misalnya pendahuluan butuh apa, metode butuh apa, dan lain-lain semuanya harus terpenuhi. Jadi benar-benar harus dipelajari author guideline-nya. Template, pastikan pakai template yang disediakan di masing-masing jurnal, jangan pakai template sendiri karena automatically bakalan ditolak kalau misalnya template-nya beda. Affiliation kalau bisa ditulis lengkap, jumlah kata keywordnya jangan berlebih. Kalau misalnya diminta 8.000, jangan 8.001 nulisnya. Kalau bisa pas atau ya kalau bisa pas atau kurang lah gitu. Bahasa, kalau misalnya diminta bahasa Inggris, pastikan menggunakan bahasa Inggris. Biasanya sih Sinta 1, Sinta 2 itu mayoritas pakai bahasa Inggris. Jadi walaupun di websitenya bilang boleh bahasa Indonesia, teman-teman mending langsung tulis dalam bahasa Inggris aja kalau menurutku kayak gitu. Untuk yang terbitan Sinta 1, Sinta 2. Tabel gambar pastikan sesuaikan dengan template, beda jurnal, beda aturan main tentang tabel gambar. Kemudian referensi biasanya 80% jurnal, 20% buku. Untuk memperkuat tulisan kita, baiknya gunakan jurnal referensi minimal standar Q1 Q3 atau standar Sinta 1 sampai Sinta 3. Kita di UI diberi fasilitas remote lab, itu jangan disia-siakan karena di sana banyak sekali gudang jurnal-jurnal inter yang standarnya Q1 Q3. Silahkan nanti teman-teman bisa menggunakan dan memanfaatkan fasilitas itu. File yang diunggah pastikan file Word, bukan file PDF. Mendeley di sini untuk pengutipan, atau teman-teman kalau misalnya pakai Zotero silahkan yang sudah terbiasa pakai Zotero, tapi pastikan menggunakan mesin pengutipan, jangan ngetik manual karena kalau ngetik manual itu ketahuan sama si jurnal penerbit. Typo, hindari typo sekecil apapun. Kalau misalnya teman-teman ngerjain secara offline di di Microsoft Word, silahkan cek typo, sekarang bisa pakai bantuan Gdocs ya dan fitur-fitur lainnya. Dan yang terakhir dari aku, jangan ditunda. Karena ketika artikel kita tuh sudah disubmit ke jurnal tujuan, itu sebenarnya setelahnya itu prosesnya benar-benar di luar kontrol penulis gitu. Beda sama tesis kan. Kalau tesis, ketika kita sudah mengajukan draft, kita masih bisa nanya-nanya ke dosen pembimbing kan, kayak, Bu, gimana progres saya? Mas, Mbak, gimana progres saya? Tapi kalau misalnya ke jurnal tujuan, itu kan pihak eksternal yang sudah di luar kontrol kita gitu. Jadi kapan mereka mau review, kapan mereka mau baca, itu ya tergantung dari mereka gitu. Apalagi jurnal yang diterbitkan ke sana itu bukan cuman kita yang nerbitin, tapi banyak sekali orang-orang juga yang nerbitin ke sana. Jadi sekali lagi jangan ditunda ya kalau misalnya nulis publikasi ilmiah. Tips dari aku sebenarnya adalah satu sih, manfaatkan waktu libur semester untuk nulis karena ya itu tadi, aku nulis Desember 2022 pas masuk UAS. Januari itu aku pakai bener-bener buat memperbaiki template dan lain-lain. Intinya kayak gitu. Jadi jangan ditunda lah intinya kalau misalnya mau nulis. Nah, mungkin sedikit lagi dari aku. Selain jurnal yang tadi sudah aku terbitkan, ini ada beberapa hal juga yang sekarang lagi ongoing aku kerjakan. Yang pertama dari JSP, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politiknya UGM, Sinta 1 atau Scopus Q3, ini sekarang lagi in review. Sepertinya keputusannya akan ada di tanggal 4 Oktober, jadi mohon bantuan doanya teman-teman, semoga bisa segera eh, di apa ya, direvisi dan lain-lain. Ini yang pertama, kemudian juga lagi ongoing untuk book review Scopus Q1. Ini aku ngerjain dari bulan Februari, tapi sampai sekarang revisinya ternyata banyak sekali dan ini sudah September, jadi ya mohon doanya semoga jurnal selanjutnya di JSP UGM dan satu dari book reviewnya International Journal of Communication bisa segera ada
em, titik terang gitu. Satu dari aku sebenarnya publikasi ilmiah yang baik adalah publikasi ilmiah yang selesai. Gitu. Mungkin terima kasih dari aku. Sekian, nanti mungkin selanjutnya kalau masih ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol di lain kesempatan. Mungkin sekian dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Tisha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dede atas paparannya yang menarik. Kalau ada yang ingin ditanyakan ke Mas Dede, mohon di-keep dulu teman-teman ya untuk disampaikan nanti setelah narasumber berikutnya memaparkan presentasinya. Langsung saja selanjutnya dipersilakan kepada Mas Fauzi untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan paparannya. Silakan Mas Fauzi. Oke, Mbak Ani, terima kasih kesempatannya. Oke, saya izin share screen ya. Ya, ini saya lagi di kafe ya, tempat ngopi. Jadi mungkin nanti ada sedikit gangguan. Sudah kelihatan ya, Mbak Ami ya? Sudah Mas. Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memulai. Jadi malam hari ini sesi sharing ya, sharing publikasi ilmiah. Dan kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman gitu ya terkait proses publikasi yang sudah saya alami beberapa bulan yang lalu. Dikit kenalan ya, tadi Mas Dede kenalan, jadi kayaknya juga harus kenalan. Sebenarnya nggak ada PPT yang ada kenalannya tadi sebenarnya, cuman Mas Dede ada, jadi kayaknya perlu ada juga. Jadi saya biasanya dipanggil Fauzi teman-teman, PK 187. Jadi Mas Dede lebih senior dari saya gitu ya kalau PK-nya. Saya juga dulu pernah di Brawijaya S1-nya, kemudian S2 di UI 2022. Pernah juga sebentar mondok ya di Sabilur Rasyad Malang. Terus kemudian juga pernah di Situbondo dan di Banyuwangi yang merupakan ya pondok saya sejak kecil lah seperti itu. Eh, Langsung kita lanjut ke materi teman-teman. Jadi ini adalah artikel yang kemarin sudah saya terbitkan. Judulnya seperti ini, Digital Social Construction of Willingness to Pay in Online Marketplace. Jadi ini sebenarnya meskipun memang saya dari sosiologi ya, tetapi artikel saya ini relevan untuk ilmu ekonomi dan sosiologi sekaligus gitu ya, karena pendekatannya adalah ekonomi sosiologi. Eh, Diterbitkan di SAGE dengan jurnal internasional sosiologi. Di sini ada tim penulis ya teman-teman. Jadi saya adalah penulis pertama, kemudian Sudarsono Harjo Soekarto ini adalah pembimbing saya, Prof. Dar ya kalau teman-teman kenal yang kemarin jadi salah satu panelis di diskusi dengan Pak Ganjar dan Pak Anies ya teman-teman ya. Terus kemudian di penulis ketiga dan seterusnya itu adalah teman satu diskusi di riset cluster ya kalau di sosiologi itu, teman diskusi terkait dengan teori dan metode penelitian. Jadi metodenya yang saya lakukan memang metode co-authorship ya teman-teman. Di mana di sana ada kontribusi dari teman-teman penulis yang lain yang terutama kalau Prof. Dar sebagai pembimbing gitu ya, yang mengarahkan mau kemana jurnal ini, kemudian teman-teman yang lain kayak Pak Mokor ya, Mokor ini beliau spesifik di keahlian tentang metode risetnya. Terus kemudian Pak Uni Rantoko ini sangat paham terkait dengan teori sosiologi, dan teman-teman yang lain kayak Darwan, kemudian Ewina dan Zeno Romli ini teman-teman diskusi terkait dengan eh, teori maupun metode penelitian yang digunakan. Seperti itu. Nah, ini adalah halaman jurnal saya di Skimago ya teman-teman. Jadi untuk ngecek
apakah jurnal kita itu terindeks Scopus atau enggak, itu nanti di International Sociology. Bisa teman-teman lihat di sini ada H-indeksnya ya, H-indeksnya 64. Kemudian di bawah ini yang ada warna hijau, kuning, dan merah ini sebenarnya adalah menandakan peringkat ya. Kalau orange ini Q3, kuning ini Q2, yang hijau ini Q1. Jadi International Sociology itu terakhir terakreditasi Q1 sejak 2020 sampai 2022 ya. Sebelumnya pernah Q2 dan pernah Q3 juga. Nanti kalau misalnya teman-teman mau mencari jurnal mana yang masuk Scopus ya nanti bisa ngeceknya di sini gitu ya di skema GoJR. Di sana banyak sekali jurnal yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan tujuan maupun karakteristik dari tulisan teman-teman sendiri nanti. Oke, ini cerita kemarin setelah eh, baru terbit itu pertanyaan yang muncul itu justru yang atas ini ya. Jadi setelah kemarin tulisan saya publish, kemudian saya sebar ke teman-teman yang lain, pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu justru delapan tiga pertanyaan yang atas itu. Pertanyaan yang bawah yang nomor 1 sampai 6 itu justru tidak muncul. Jadi ini kayak semacam eh, pertanyaan jalan pintas gitu ya. Tidak banyak pertanyaan yang mengarah pada substansi jurnal yang saya tulis. Jadi tetapi tetap ini nanti dari 9 pertanyaan akan coba kita diskusikan lebih lanjut. Eh, Berapa lama prosesnya? Nah, ini pertanyaan yang paling sering saya dapat juga. Kemudian berapa biayanya? Nah, ini yang paling penting kayaknya ya. Berapa sih biayanya bisa menerbitkan ke Q1? Nah, ini nanti sangat menarik untuk kita bahas. Kemudian mulainya dari mana? Nah, ini juga tadi sudah dibahas oleh Mas JD. Paling penting juga karena kan biasanya kalau kita belum pernah nulis jurnal itu bingung. Kira-kira mau dari mana sih kita nulisnya? Saya sendiri juga sebenarnya menulis artikel ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk jurnal ini untuk pertama kali ini sebenarnya. Sebelumnya pernah nulis ya di koran atau di media berita gitu ya, dan buku juga pernah 2 buku sebelumnya. Tapi yang benar-benar dalam format artikel ilmiah itu yang ini. Jadi yang pertama kali nulis kemarin eh, di semester 1 mulainya. Ya ini adalah tulisan pertama saya. Untuk pertanyaan yang tidak sering muncul terkait dengan metode, kerangka konseptual, tujuan penelitian datanya dari mana, analisis datanya seperti apa, interpretasi datanya seperti apa, nanti kita akan jawab lebih, kita akan diskusikan lebih jauh gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini adalah histori eh, tulisan saya kemarin ya teman-teman. Jadi saya mulai menulis itu di bulan Agustus 2022. Itu adalah maba ya ketika itu ya. Pertama kali masuk di UI semester ganjil itu kan Agustus. Jadi pertama kali masuk itu saya sudah terkoneksi dengan profesor saya untuk mendiskusikan artikel. Tetapi sebelumnya memang sebelum saya diterima di UI itu sudah kontak dengan profesor, tetapi tidak fokusnya membahas artikel jurnal, membahas apa tema-tema riset yang lain. Tapi yang benar-benar fokus mulai menulis itu di bulan Agustus 2022. Mulai dari menentukan topik sampai perubahan judul yang sering terjadi itu juga di bulan ini. Kemudian saya submit di International Sociology itu bulan Januari. Jadi kira-kira berapa ya? 4 bulan ya, kira-kira 4 sampai 5 bulan Agustus. Ya 4 sampai 5 bulan untuk menulis artikel mulai dari awal sampai akhir. Eh, ini sangat tergantung ya teman-teman, sangat tergantung pengalaman menulis masing-masing. Kalau misalkan tekun atau nanti tema risetnya itu sangat menarik, biasanya kita termotivasi kuat untuk menulis secara konsisten. Nah, biasanya teman-teman ada yang 1 bulan 2 bulan menghilang dari dosen karena mungkin sudah terlalu jengah gitu ya. Tetapi kemarin kebetulan memang saya konsisten untuk menulis itu selama kurang lebih 4 sampai 5 bulan ini fokus menulis. Jadi bisa submit di bulan Januari
Januari 2023. Kemudian tanggal 25 statusnya sudah mulai berubah menjadi menunggu admin untuk memproses artikel yang sudah saya submit. Kemudian kurang lebih 1 bulan ya menunggu pemilihan reviewer. Nah, ini yang paling lama sebenarnya memilih reviewer ini karena memang dalam jurnal internasional itu kan yang paling susah ketika reviewer itu baru menemukan tema yang eh, apa ya, tema yang unik gitu ya. Tema yang unik biasanya itu susah untuk mendapatkan reviewer. Jadi proses menunggu mendapatkan reviewer ini yang kemarin sangat lama. Beberapa kali kemarin saya lihat itu reviewer menolak untuk mereview artikel yang saya submit gitu ya. Jadi beberapa kali dirombak susunan reviewernya. Kemudian di bulan Maret 2023 ini statusnya sudah berubah menjadi menunggu ini ya, skor dari reviewer. Dari hasil dari reviewer itu seperti apa? Apakah major revision atau minor. Jadi prosesnya lumayan lama dari sini. Kemudian di bulan April ini statusnya sudah mulai berubah, menunggu keputusan final dari reviewer. Kemudian di bulan April ini status artikel saya sudah major revision. Jadi revisinya cukup besar ya kemarin ya. Kemarin saya dapat reviewer itu ada tiga reviewer dan masing-masing reviewer itu saya lihat sangat detail gitu ya reviewnya. Kalau misalkan mau saya kasih lihat, nah ini adalah catatan dari reviewer ya, reviewer 1, 2 sampai 3. Total poin yang diminta untuk dirubah itu ada 12. Dan kalau misalkan apa ya diperbaiki dari masing-masing poin ini, kemarin saya ngerubah artikel itu 90%. Jadi mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan kemarin itu saya rubah total. Karena arah dari reviewer itu eh, sedikit berbeda dengan artikel awal yang saya submit. Intinya adalah karena ini jurnal internasional ya, kemarin itu diminta untuk memberikan analisis yang lebih apa ya, yang lebih mendalam. Karena awalnya kemungkinan kemarin menurut reviewer itu terlalu teknis analisisnya. Jadi penyajian datanya itu terlalu teknis. Diminta untuk membuat analisis yang lebih mendalam, yang lebih teoritis seperti itu. Intinya seperti itu. Nanti kalau misalnya teman-teman perlu melihat ini lebih detail untuk pelajaran nanti ketika mau submit jurnal nanti bisa di-share kalau yang ini. Terus kemudian saya ingin kasih lihat juga ini adalah tabel ini ya, tabel revisi. Jadi ke 12 poin itu kalau misalkan dijabarkan itu jadi seperti ini. Nah, ini ini adalah komen dari reviewer, terus kemudian ini ada respon kami, respon saya dan teman-teman Pak Oto. Nah, ini adalah perbaikannya. Jadi kalau misalkan digabung ini sudah kayak hampir keseluruhan artikel. Paper 2 ini adalah komennya, kemudian ini tanggapan kami. Kita setuju dengan reviewer dan kita sudah merevisi pada bagian yang diminta untuk revisi. Nah, di bagian pendahuluan ini. Nah, ini kalau misalkan dilihat sampai 12 poin ini sudah kayak satu artikel sendiri seperti itu. Ini kelihatan sedikit karena fontnya saya kecilkan ini. Ya, kita kembali ke PPT. Itu ya. Kemudian setelah May Revision tanggal 28 Mei itu kami sudah
mengupload ulang revisi yang kita bikin, kemudian tanggal 2 Juni diterima. Jadi kurang lebih prosesnya dari mulai menulis submit sampai diterima itu 10 bulan ya teman-teman ya. 10 bulan. Itu kasus saya ya. Nanti kalau misalkan penulis yang lain biasanya sangat berbeda ya, tergantung apa ya, tergantung situasi yang dialami lah seperti itu. Nah, ini sebagai contoh, ini teman saya, ini diterima di Q2. Ceritanya dia berbeda. Dia sempat ditolak 2 kali, kemudian di jurnal ketiga itu baru diterima. Nah, kalau misalkan saya kasih kesimpulan kenapa kok prosesnya lebih lama, ini prosesnya 1 tahun 11 bulan kalau teman saya yang kedua ini. Ini juga teman LPDP juga, cuman senior saya. Kemarin sudah terbit di Q2 karena terbitnya itu setelah lulus, jadi tidak bisa ini ya mencairkan dana LPDP itu. Itu sangat disayangkan karena timelinenya tidak pas. Nah, teman saya ini pertama dia mensubmit di Socioeconomic Review. Ini ada jurnal apa ya, kalau di lingkungan sosiologi dan ekonomi ini jurnal prestisius gitu ya, jurnal yang sangat keren banget. Di sana dia ditolak, kemudian diperbaiki, disubmit lagi di nomor 5 ini ya, di Journal of Comparative Economics. Nah, ini jurnal kedua, kemudian ditolak lagi, baru di jurnal ketiga IGSE diterima. Jadi pelajarannya sebenarnya kalau misalnya saya ingin simpulkan, dari mulai awal menulis sampai menentukan jurnal tujuan itu perlu hati-hati gitu ya, karena bisa jadi artikel yang kita tulis itu karakteristiknya berbeda dengan jurnal tujuan. Kemarin yang paling lama salah satunya adalah kalau saya sendiri ya menentukan jurnal mana yang mau dituju. Pertama sebenarnya saya sama profesor saya itu juga diminta untuk menerbitkan di Socioeconomic Review ini. Cuman saya lihat karakteristik dari Socioeconomic Review dengan tulisan saya itu sangat berbeda. Jadi kemarin saya tolak di jurnal ini, kemudian saya milih jurnal sendiri, saya cari jurnal sendiri, ternyata ketemulah International Sociology yang sama-sama kisahku. Dan di sana karakteristik tulisan jurnalnya sangat mirip gitu ya. Jadi saya memilih jurnal International Sociology itu sehingga ya tulisan saya bisa sesuai lah karakteristiknya dengan jurnal tulisan saya. Jadi mungkin tipsnya itu ya, mulai dari pertama kali nulis sampai mencari jurnal itu harus benar-benar hati-hati karena di sana nanti keputusan besar. Kalau misalkan karakteristik tulisan kita tidak sama, bisa jadi itu menjadi batu sandungan yang sangat dalam sehingga nanti malah membuat timeline kita kacau. Nah, berapa biayanya? Nah, kebetulan jurnal yang saya tuju kemarin free ya teman-teman ya. Saya dapat jurnal kemarin free, biayanya sama sekali tidak ada. Teman-teman bisa cek apakah jurnal itu ada fee-nya atau enggak. Bisa di ini ya. Biasanya kalau di jurnal itu di submission guideline. Nah, biasanya di daerah sinilah nanti bisa dicari-cari apakah jurnal yang kita tuju itu gratis rendah. Cuman kalau misalnya kita memilih yang gratis, biasanya tidak eh, open gitu ya, dibatasi aksesnya. Yang bisa mengakses hanya LIP UI gitu ya. Kalau kita kan di LIP UI sudah berlangganan ya dari kampus gitu. Jadi kita bisa mengakses. Jadi teman-teman yang tidak punya akses khusus ke jurnal, misalkan kampus tertentu yang tidak berlangganan, tidak bisa mengakses secara full, hanya bisa mengakses abstraknya saja. Nah, ini kelemahan kalau misalnya kita memilih jurnal yang free. Cuman kalau misalnya kita sudah mendownload artikel itu, ya kita bisa share secara mandiri ke teman-teman yang membutuhkan, yang tidak punya akses itu. Tetapi kalau artikel saya ini sekarang sudah bisa di-download secara gratis di eh, apa namanya itu, Scholar Guide itu ya. Nah, di sana sudah bisa diakses secara gratis. Nah, ini bedanya ya kalau misalkan berbayar. Kalau misalnya berbayar, artikel teman-teman bisa di-download oleh siapapun dan apapun tanpa berlangganan. Ini contoh artikel dari penulis lain yang dia submitnya secara berbayar. Kekurangan dan kelebihannya di situ. Kalau misalkan gratis dan enggak. Ini kasus untuk jurnal yang memang awalnya itu diproses secara apa ya, bukan jurnal predator lah istilahnya gitu. Ini jurnal yang tanda kutip baik-baik gitu.
Ya, jurnal yang memang menerbitkan artikel itu tidak untuk benar-benar mengkapitalisasi artikel ilmiah gitu ya. Nah, ini kemarin kalau misalkan teman-teman mau ke jurnal tanda kutip predator atau jurnal yang berbayar, yang menjanjikan kepastian, ya biayanya sekitar segini, 34 juta ya ini untuk Q2, 34 juta. Kalau misalkan teman-teman mau, iya nggak balik modal kata Mas Iwan. Nah, kalau misalkan mau menerbitkan jurnal di Scopus terindeks Q2 yang menjanjikan kepastian, biasanya biayanya seperti ini. Ini untuk Q2 34 juta, 35 lah ya. Mungkin kalau Q1 bisa 60, 50, 70 lah tergantung nanti deal-dealan dengan penerbitnya itu sendiri seperti itu. Nah, ini adalah proses penting. Mbak Ami, ini masih berapa menit lagi nih, Mbak Ami? Sekitar 10 menit kayaknya deh, Mas. Oke, oke, oke. 10 menit aja. Oke, ini adalah proses intellectual journey yang menurut saya penting untuk dijadikan eh, pelajaran mungkin ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah penentuan topik, fokus, dan tujuan riset yang harus keren gitu ya. Nah, dari mana topik, fokus, dan tujuan yang keren ini didapat? Teman-teman kalau pengen mencari ini bisa yang pertama diskusi dengan dosen ya. Biasanya dosen kita itu kan sudah paham ya terkait dengan ruang lingkup dunia riset yang sudah luas. Jadi kita bisa mendapatkan saran dari dosen terkait jurnal yang terkait dengan topik yang kira-kira masih bisa apa ya ditulis dengan menawarkan novelty yang bagus itu. Kemudian yang kedua tentu teman-teman memilih dosen dan teman diskusi yang sefrekuensi. Ini dalam arti eh, pemahaman tentang tema atau kemampuan di bidang yang kita butuhkan ya. Karena kalau misalkan kita ke jurnal Scopus itu harus benar-benar mendapatkan insight yang dari banyak sisi gitu ya. Kalau misalnya kita mengandalkan ide kita sendiri biasanya akan sulit karena novelty yang ditawarkan itu harus sangat kuat seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pilihan tujuan jurnal yang sesuai. Ini sangat penting seperti yang tadi kita lihat. Kalau misalkan dari awal kita sudah tepat dalam memilih jurnal, kemungkinan kita tidak perlu ditolak beberapa kali gitu ya. Jadi jurnal pertama yang kita tuju saja sudah bisa kita proses sampai terbit. Kalau misalkan salah memilih jurnal kan nanti bisa 2 atau 3 kali ditolak seperti itu. Ini akan memakan waktu yang jauh lebih banyak kalau misalnya kita ditolak 1, 2, 3 kali. Kemudian yang keempat selanjutnya adalah pelajari selingkung jurnal tujuan. Apakah artikel kita itu bakal sesuai atau tidak. Nah, selingkung jurnal ini juga sangat penting karena jangan-jangan artikel yang kita tulis meskipun sangat bagus tidak sesuai dengan selingkung jurnal yang kita tuju. Kayak misalkan artikel saya kalau misalkan di-upload ke jurnal yang socio-economic review itu selingkungnya tidak sama karena model penulisannya, kemudian fokus risetnya itu sangat berbeda. Jadi dari awal itu perlu hati-hati dalam memilih jurnal tujuan kita dan benar-benar hati-hati dalam membaca selingkung jurnal tujuan. Kemudian kita juga perlu membandingkan timeline jurnal dan jadwal akademik. Tidak semua soalnya jurnal itu setiap tahun berapa kali terbit gitu ya. Kalau misalkan cuma 1 atau 2 kali terbit kan nanti kita sendiri yang akan salah memilih jadwal dan akhirnya kita eh, tidak bisa memenuhi apa ya timeline kita karena memang tujuan awal kita menerbitkan artikel itu kan salah satunya untuk memenuhi persyaratan akademik. Yang selanjutnya saya kalau di dalam jurnal terindeks Scopus itu minimal 2 novelty ya teman-teman ya. Bisa teoritis, empiris atau metodis. Kalau empiris biasanya sudah pasti ya untuk novelty-nya. Cuman kalau teoritis dan metodis ini yang sangat kuat nanti ditawarkan ke jurnal. Jurnal akan mempertimbangkan dengan seksama kalau misalnya kita bisa menawarkan novelty teoritis maupun metodis seperti itu.
Kemudian kualitas tulisan juga sangat penting. Jangan sampai tulisan yang kita tulis itu ala-ala blog gitu ya, harus padat, kemudian self explanatory. Pembaca itu sudah paham dengan apa yang kita tulis sekali baca tanpa harus bingung. Yang membuat bingung pembaca itu kan tulisan yang bertele-tele ya. Jadi kalau bisa self explanatory, kemudian padat dan eh, apa ya, sangat ilmiah seperti itulah. Pasti karena proses menulis jurnal itu proses yang sangat panjang dan melelahkan. Karena kita selama menulis itu kan perlu penuh dengan apa ya, pikiran kayak gitu ya. Jadi tetap termotivasi itu sangat penting agar timeline kita tetap sesuai. Eh, ini tentang metode ya, tentang metode yang saya gunakan adalah digital Bricks method. Ini tahapan aplikasinya ada 4 ini. Pertama adalah pengumpulan data, kemudian pemrosesan data, yang ketiga adalah visualisasi data, dan kemudian yang keempat adalah analisis. Jadi keempat tahapan ini merupakan novelty metodologis yang saya lingkup sosiologi itu metode riset digital dengan pendekatan algoritmik seperti itu. Ini masih sangat baru, dan konteks teori yang sebelumnya saya gunakan itu masih dalam konteks pasar konvensional, belum digunakan dalam konteks pasar online. Konsep secara ya, konsep yang pertama adalah social menentukan kata kunci dalam melakukan analisis yang akan saya lakukan dalam penelitian. Kemudian tujuan penelitian yang saya buat itu ada 4, masing-masing diwakili oleh warna ini ya. Pertama yang hijau ini, kemudian yang kedua yang merah, ketiga yang biru, yang keempat yang warna apa nih yang terakhir ini. Jadi ada 4 tujuan penelitian yang saya tawarkan. Coding di Python, aplikasi konsep yang saya lakukan, melakukan analisa. Ini yang penting ya, yang mungkin jadi motivasi juga ya, funding dari FP. Jadi kalau misalkan kisah terbit di masa studi pembiayaan ini kan bisa jual kan 15 juta ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dalam proses penulisan itu ada biaya, nanti bisa di cover dengan funding dari LPDP. Kalau misalkan nggak ada biaya selama proses penelitian ya, nanti berarti ini bisa teman-teman gunakan untuk hal lain seperti itu. Kira-kira itu Mbak Ami, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika selama pemaparan tadi ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Saya kembalikan ke Mbak Ami, silakan Mbak Ami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fauzi yang telah menyampaikan info-info menarik seputar proses publikasi karya ilmiahnya di jurnal yang terindeks Scopus Q1 ya, luar biasa sekali. Sesi selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Namun sebelumnya diingatkan untuk teman-teman mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom chat. Selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman jika ada pertanyaan untuk para narasumber untuk raise hand atau bisa juga menulis pertanyaan di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Dipersilakan. Baik, sudah ada kedua yang raise hand. Pertama Mbak Siti Hardianti dan kedua Niam Abdallah. Mungkin untuk Mbak Siti Hardianti dulu dipersilakan untuk open mic dan open cam jika memungkinkan. Terima kasih Mbak Tisha.
Mohon maaf, saya off cam ya. Izin. Saya mau bertanya kepada Mas Fauzi. Mas Pagi. Ini kan sangat keren ya Mas ya. Q1 sebagai motivasi buat diri sendiri juga. Mbak Siti boleh Eh, diperkenalkan dulu Tadi sebelumnya. kan, oh iya, perkenalkan nama saya Siti Hardianti, panggilannya Yanti dari Fakultas Ilmu Keperawatan. Cukup itu saja ya Mbak perkenalannya Mbak ya. Ini sangat keren sekali ya pemaparan dari Mas Fauzi untuk jurnal Q1. Yang saya tanyakan metode mungkin ke metodologinya ya Mas ya. Karena metodologi di sosial sama di kesehatan itu sangat apa ya? Ini tuh sangat jauh dari kita jadi kayak masih membingungkan kayak gitu. Dan juga tadi kan ada kalau nggak salah 90% perubahan ya. Nah, cara senggang waktunya 90% perubahan dengan waktu selama 6 bulan itu bagaimana cara mengatur Mas Fauzi di metodologinya sendiri, apalagi metodologinya dalam menganalisis data-data dari data Bukalapak itu bagaimana Mas? Terima kasih. Bisa dipahami atau bagaimana? Bisa dipahami ya Mas Fauzi ya, tapi dikip dulu jawabannya ya. Ya, insya Allah paham lah. Sip. Iya. Terima kasih Mbak Siti pertanyaannya. Boleh lower hand. Selanjutnya, Yanti Mbak, eh, Yanti. oh ya Yanti. Selanjutnya Mbak, ini Abdallah Naufal, Mas atau Mbak ya. Dipersilakan untuk open kamera, open mic, Oke. perkenalan dan untuk siapa pertanyaannya? Silakan. Halo Kak Ami, apa suara saya terdengar ya Kak ya? Jelas ya, Mas jelas. Ya, mohon maaf saya tidak on cam ya Kak. Jadi pertanyaan saya dari Fakultas Hukum. Saya dari Fakultas Hukum, kemudian saya ingin bertanya ke Mas Fauzi sama Kak Dede juga ya. Yang pertama itu tentang pemilihan jurnal ya. Tentang pemilihan jurnal, kira-kira mana yang lebih baik kita menentukan akreditasi jurnalnya seperti itu, atau kita menentukan jurnal yang bisa cepat publish seperti itu, Kak. Kemudian untuk Mas Fauzi, pertanyaannya, tadi kan Mas Fauzi sempat menjelaskan ya terkait mencegah jurnal kita ditolak seperti itu. Nah, kemudian ketika artikel kita ditolak salah satu jurnal gitu, apakah kita merevisi dan ajukan kembali jurnalnya, artikel kita maksudnya, terus atau kita ajukan ke jurnal lain gitu, ke tujuan jurnal lain seperti itu. Terima kasih kami, itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Mas Fiam. Satu lagi mungkin ya, ada satu yang raise hand, Marsha, boleh open cam dan open mic. Silakan kenalan dan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf Kak, ini saya juga eh, lagi nggak kondusif, jadi nggak open cam dulu ya Kak. Mohon maaf. Eh, saya juga dari Fakultas Hukum. Kebetulan saat ini masih angkatan maba juga 2023. Eh, yang pertama pertanyaan mungkin ke Kak Fauzi ya, yang terkait penulisan jurnalnya itu kan masih saya lihat tadi awal-awal maba juga ya Kak ya, mulai nulisnya untuk Scopusnya. Dan apakah memang pada saat itu tuh kan kalau maba mungkin kita masih belum masuk ke apa mata kuliah penulisan ilmiah kayak gitu. Nah, terus tuh gimana cara Kakak misalnya kayak mengajak dosen gitu untuk kolaborasi dalam kepenulisan itu? Karena kalau misalnya eh, kayak saya pribadi itu baru eh, masuk ke mata kuliah peminatan itu baru semester 2. Berarti saya belum ketemu nih dengan dosen yang memang akan bisa jadi akan saya ajak untuk kolaborasi dalam kepenulisan jurnal internasional ini. Nah, waktu itu gimana cara Kakak bisa mengajak bekerja sama dengan para dosen? Kemudian
eh, apa yang kemudian bisa benar-benar kakak ini ya, istilahnya sama juga kayak pertanyaan sebelumnya, topik yang benar-benar kakak setujui gitu. Apakah memang itu topiknya dari kakak atau memang hasil diskusi dengan para dosen kayak gitu. Terus yang kedua mungkin untuk Kak Dede terkait jurnal Sinta 2 ini, eh, kan saya ini kebetulan Kak, kalau di fakultas saya tuh ada beberapa mata kuliah yang dosennya tuh kayak kasih opsional tugas UTS dan UASnya itu kalau misalnya yang makalah akhir bisa dimasukkan ke jurnal kayak gitu. Nah, jadi kayak misalnya, tapi terserah bisa terindeks, bisa juga nggak terindeks kayak gitu. Nah, jadi kayak mulai sekarang nih saya sebenarnya sudah mulai menyusun, cuma terkadang tuh kayak masih bingung apakah semua mata kuliah harus saya kejar untuk jurnalnya, apakah is it possible kayak gitu. Kalau misalnya dalam 1-2 bulan itu benar-benar bisa mengejar jurnal Pak terpublish kayak gitu. Mungkin kalau dari Kak Dede, apakah punya pengalaman juga yang kayak ada beberapa tugas mata kuliahnya itu yang juga berhasil terpublikasi kecuali eh, yang terindeks Sinta 2 tadi kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya, Kak. Baik, terima kasih Marsha. Mungkin 3 dulu kali ya, biar narasumbernya nggak lupa pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab. Yang pertama dari Mbak Yanti, pertanyaannya ke Mas Fauzi ya terkait metodologi, terus cara mengatur waktu karena terkait ada revisi-revisi. Terus yang kedua dari Mas Nikam dari FH. Untuk kedua narsum ya, untuk Mas Fauzi dan Mas Dede, ini yang pertama terkait pemilihan jurnal, lebih baik akreditasi jurnalnya atau yang cepat publish. Kemudian untuk Mas Fauzi, jika ditolak, revisi atau ngajuin ke jurnal lain. Yang ketiga, pertanyaan dari Marsha tadi, untuk Mas Fauzi, bagaimana cara ngajak dosen untuk kolaborasi gitu ya dalam penulisan. Kemudian topiknya dari sendiri atau hasil diskusi. Kemudian pertanyaan untuk Mas Dede, jika tugas makalah disubmit ke jurnal, apakah bisa terkejar? Kurang lebih pertanyaan seperti itu ya. Mungkin langsung aja bisa dijawab Mas Fauzi atau Mas Dedi dulu. Silakan. Oke Mbak Ami. Eh, Mbak Yanti dulu ya, tadi soal eh, mengatur waktu dan revisi ya tadi ya. Kalau soal mengatur waktu itu nanti nafsi-nafsi ya, maksudnya itu nanti bisa masing-masing itu bisa bagaimana bisa mengatur waktunya. Jadi itu sangat personal. Apakah nanti masing-masing orang itu punya kemampuan untuk membagi waktu atau tidak? Soalnya kan biasanya orang-orang beda-beda ya, karena biasanya punya kemampuan untuk apa istilahnya itu membagi waktu dalam satu waktu biasanya bisa mengerjakan beberapa hal. Kebetulan kalau saya sendiri kemarin revisi itu saya memaksa diri untuk merevisi selama 1 minggu. Karena kemarin oleh jurnal itu dikasih opsi apakah ini mau diterbitkan dalam waktu dekat atau di periode yang selanjutnya. Kalau misalkan mau dipublish di waktu dekat atau di waktu yang paling dekat ini, maka revisinya itu kurang lebih seminggu. Makanya kemarin saya 1 minggu itu benar-benar fokus untuk melakukan revisi. Jadi 90% kurang lebih 90% revisi itu saya lakukan selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu cuman megang artikel untuk revisi itu karena eh, yang diminta untuk revisi itu sangat mendalam ya, sangat di luar ekspektasi saya, sama sekali di luar ekspektasi. Jadi waktu yang benar-benar saya alokasikan untuk melakukan revisi. Jadi kalau misalkan dalam 1 kali waktu melakukan banyak hal ya bisa jadi terdistraksi. Jadi kalau bisa, kalau memang mau fokus nulis ya fokus pada nulis itu sendiri. Karena biasanya kalau misalkan kita 1 hari nulis, kemudian 1 hari 2 hari berhenti, biasanya harus membaca ulang lagi yang kita tulis sebelumnya. Kalau tidak membaca, biasanya kita lupa ya, dan akhirnya antar kalimat atau antar poin itu tidak saling menyambung. Gitu. Itu Mbak Ami, eh, seperti itukah ya tadi pertanyaannya? Semoga menjawab Mbak Yanti yang tadi. Yang pertanyaan kedua, Mas Dede mungkin, Mas Dede dulu.
Oh iya. Oke, pertanyaan yang kedua terkait Mas Niam terkait pemilihan jurnal. Em, karena saya tipe orang yang nggak mau kerja dua kali, jadi target saya itu adalah jurnal pertama yang saya publish itu kalau bisa yang bisa memenuhi ekspektasi saya untuk nilai di publikasi ilmiah gitu. Kan tadi saya bilang kalau misalnya di prodi komunikasi itu em, yang nilainya A itu mulai dari Sinta 1 dan Sinta 2. Mungkin beda-beda di tiap prodi ya. Karena untuk di komunikasi sendiri, untuk jurnal nasional itu nggak ada yang Sinta 1 gitu. Jadi maksimal mentok-mentok kalau komunikasi itu jurnalnya pasti Sinta 2 paling tinggi sampai sekarang. Jadi karena karena dari awal pada saat ngelihat silabus, kemudian penjelasan dari dosen komunikasi, kalau misalnya publikasi ilmiah di semester 3, kalau misalnya mau dapat nilai A, itu harus Sinta 1 Sinta 2 ya gitu. Jadi saya dari awal sih mikirnya adalah eh, saya coba kejar targetkan kalau misalnya tulisan saya bisa terbit di Sinta 2 gitu. Nah, gimana cara ngejarnya? Berarti tulisan saya harus proper dan sesuai dengan jurnal tujuan saya kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau misalnya ditanya apakah akreditasi atau cepat publis, kalau dari sisi aku lebih ke akreditasi karena ya itu tadi eh, ketika sudah terbit di akreditasi yang baik maka nanti nilai yang akan dimasukkan oleh dosen ke IP kita pun sudah nilai yang baik gitu. Cuman ada juga beberapa pengalaman memang teman-teman itu nge-publishnya atas saran beberapa dosen juga sih. Jadi nge-publishnya itu kalau misalnya diawali dengan yang Sinta 4 atau Sinta 3 dulu. Kemudian kalau belajar dari Sinta 4, Sinta 3 kalau misalnya sudah terpublish, kalau dirasa memang nilainya masih kurang, baru bisa coba naik lagi satu level di atasnya. Jadi setidaknya ada beberapa dosen juga yang bilang itu bisa jadi tabungan kita supaya bisa sidang tesis dulu. Tapi kalau misalnya mau nilai yang lebih baik, silahkan nanti bikin publikasi ilmiah lagi yang bisa memperbaiki nilai IP-nya sebelum disubmit ke dosen gitu. Nah, kalau aku sih mikirnya daripada aku kerja dua kali bikin publikasi dua kali karena aku juga tipe orang yang ya udahlah ngerjain sekali semaksimal mungkin coba-coba di Sinta yang nilainya pengen aku tuju nothing tulus aja gitu ngerjainnya ya jadi aku langsung ke Sinta duanya gitu Kak kalau misalnya dari aku sih terima kasih mungkin Mas Fauzi selanjutnya. Oke, pertanyaan yang jika ditolak revisi atau ajuin ke jurnal lain. Kalau misalkan ditolak berarti di jurnal tersebut sudah tidak punya kesempatan ya. Berarti saya tidak punya kesempatan lagi untuk di submit di jurnal yang sama. Jadi biasanya kalau misalkan ditolak di jurnal itu sudah ada catatan dari reviewer. Jadi catatan dari reviewer itu untuk memperbaiki artikel kan biasanya alasan ditolak karena ada beberapa poin yang harus diperbaiki. Kalau misalkan perbaikannya itu besar dan kemungkinan tidak bisa disesuaikan lagi dengan selingkuh jurnal yang dituju tadi, berarti ditolak dalam arti harus ganti ke jurnal yang lain. Dan kalau misalnya kita mau ganti ke jurnal lain, artinya kita harus memperbaiki dulu sesuai dengan yang diminta oleh reviewer di jurnal sebelumnya. Ini seperti kasus yang dialami oleh contoh teman saya tadi ya. Dia ditolak dua kali di jurnal sebelumnya dan masing-masing jurnal yang menolak itu juga memberikan saran yang sangat bagus, yang sangat mendalam gitulah intinya ya. Jadi dari kedua jurnal yang sebelumnya menolak itu diperbaiki dan akhirnya bisa lebih bagus artikelnya dan diterima di jurnal ketiga yang terakreditasi Q2 seperti itu. Jadi status apa ya status hasil dari review itu kan macam-macam ya. Ada revisi minor, ada revisi mayor atau ada ditolak. Kalau revisi minor dan mayor itu masih ada kesempatan untuk diterima. Biasanya kalau revisi minor itu terkait dengan tanda baca atau struktur tulisannya saja. Biasanya kalau revisi mayor atau revisi besar itu seperti tulisan saya ya, itu revisinya sangat banyak dan itu biasanya sifatnya substantif. Makanya harus diperbaiki dengan cukup banyak dan ini nanti kemungkinan diterimanya juga masih ada di mayor revision itu kalau sudah sesuai dengan permintaan dari reviewer. Dan yang ketiga tadi kalau misalnya ditolak ya kita perbaiki sesuai dengan permintaan dari reviewer, kita cari jurnal lain yang lebih sesuai dengan yang dengan tulisan kita seperti itu.
Kira-kira seperti itu, Mas. Dari siapa ya? Terus kemudian kolaborasi dengan dosen ya Mbak Mi ya. Iya betul. Caranya gimana nih Ya. ngajakin collab-nya gitu? Kalau saya sendiri kebetulan dosen saya ini dosen yang sangat ambisius ya bisa dibilang begitu. Jadi kalau melihat mahasiswa yang punya potensi untuk semangat menulis itu benar-benar digandeng, diajak untuk nulis mulai dari awal sampai sampai diterima artikelnya. Jadi kalau saya memang karena dosen yang sangat besar keinginan untuk mengajak mahasiswa, saya sendiri juga punya keinginan besar untuk menulis. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak menemukan dosen yang seambisius itu, ya bisa ini sih kalau menurut saya mulai dari semester awal semester 1 mulai mencari dosen yang punya fokus riset sesuai dengan yang kita sukai juga. Jadi mungkin bisa ditawarkan ke dosen tersebut, Prof atau Pak Bu, saya ingin menerbitkan artikel dengan fokus ini yang sesuai dengan fokus riset Bapak Ibu dan target saya adalah Scopus misalkan. Saya kira dosen bakalan seneng sih karena kan dosen juga memerlukan artikel yang terindeks kan untuk menunjang karirnya itu. Jadi menurut saya kalau memang kita punya keinginan besar untuk menerbitkan jurnal Scopus meskipun tidak ada dosen yang mendekati, bisa sih mendekat ke dosen dengan membuat artikel atau rencana riset yang kita eh, ingin lakukan, yang sesuai ya, terutama yang sesuai dengan riset-riset yang sebelumnya sudah dilakukan oleh dosen tersebut. Dan yang penting juga mencari dosen yang sudah pengalaman menulis di jurnal Scopus karena tidak banyak juga dosen yang sudah punya pengalaman banyak menulis di jurnal Scopus karena kan lingkungannya yang dihadapi di jurnal Scopus juga sangat berbeda. Ketika nanti jadi corresponding author kan juga sangat berbeda sekali nanti peran. Jadi mulai dari semester 1 kalau memang nanti targetnya mau tembus fokus di semester 3 atau 4 selama pembiayaan LPDP, mulai dari awal ya profiling dosen ya, kira-kira dosen yang sesuai dengan riset kita mana, kemudian dosen yang kira-kira mau untuk mendorong kita menulis dan membantu kita untuk menjadi apa ya, pembimbing seperti itu ya kita bisa nyari dari awal. Kalau saya sendiri memang sudah berhubungan dengan profesor saya itu sudah sebelum masuk kuliah ya. Jadi memang beliau itu sangat tertarik dengan mahasiswa yang punya semangat. Jadi beliau ketika saya diterima di UI langsung menghubungi untuk melakukan riset bersama seperti itu. Jadi kasusnya sangat berbeda. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, mungkin Mas Dede bisa menjawab pertanyaan tadi yang sudah ditanyakan. Saya rasa cukup sih Mbak tadi dari Mas Fauzi sama sepertinya untuk jawabannya. Oke, kalau gitu mungkin satu lagi dari ada yang raise hand ya, Mbak Indah. Dipersilahkan untuk Oh, open maaf mic Mbak, dan ini ada pertanyaan yang Kak Marsha tadi sudah belum ya? yang mana ya? Oh yang ini, Eh, dalam 2 bulan bisa terkejar publish nggak gitu ya? Kalau iya yang misalkan itu. mau publish makalah, oh belum kayaknya ya. Silakan Mas Ya, Dede. ya, thank you Kak Marsha untuk pertanyaannya. Kalau kalau menurutku sih kita realistis aja ya. Jadi memang pengen semua tugas itu apa tersubmit gitu. Kalau aku sih mikirnya fokus ke satu mata kuliah aja yang setidaknya itu bisa aku jadikan draft untuk masuk ke salah satu jurnal. Jadi kemarin itu aku cuma fokus ke satu jurnal yang tugas UASnya itu akan aku masukkan ke salah satu jurnal. Kebetulan syarat si tugas UASnya ini adalah template-nya harus sama kayak salah satu jurnal gitu. Jadi bener-bener dari awal aku ngerjain tugas UAS itu sekaligus template-nya pun aku sesuaikan sama template jurnal yang aku tuju. Jadi dosennya bilang kalau misalnya teman-teman sudah punya tujuan jurnal kemana, silakan nanti format penulisannya menggunakan jurnal yang itu. Walaupun memang tidak diminta untuk disubmit sebagai salah satu penilaian UASnya, tapi cukup dikirimkan ke dosen yang bersangkutan. Jadi dari seluruh mata kuliah, aku ngikutin mata kuliah yang itu untuk aku masukkan ke salah satu jurnal gitu. Jadi
Ya itu tadi mungkin kalau misalnya memang tidak bisa semua mata kuliah kita fokuskan untuk dimasukkan ke jurnal-jurnal terindeks baik gitu. Jadi mungkin bisa fokus ke satu tugas yang sekiranya tugas itu bisa menjadi draft untuk kita masukkan ke jurnal tujuan. Cukup satu aja sih kalau menurut aku. Nah, kebetulan tadi kalau misalnya teman-teman lihat ada satu jurnal yang sekarang lagi on progress juga, aku di JSP UGM, Jurnal Sosial Politik UGM, itu juga salah satu tugas UASku. Jadi tugas UASku di semester 2. Jadi di semester 1 aku punya tugas UAS yang kayaknya tulisan ini layak deh untuk dibaca orang gitu. Jadi eh, instead of tulisanku cuma dibaca dosen aja, kenapa nggak aku juga publish ke luar supaya orang-orang bisa baca hasil penelitianku gitu, walaupun sederhana tapi semoga bisa impactful, misalnya kayak gitu kan. Jadi satu satu matkul, satu UAS, aku masukin ke jurnal di semester 1. Di semester 2 begitu juga, aku ngambil komunikasi politik, eh, tugasnya lagi-lagi bikin paper yang kalau bisa eh, tidak cuma dibaca dosen, tapi juga dibaca orang. Jadinya aku bikin tugas UAS komunikasi politikku sesuai dengan template sebuah jurnal, kemudian aku submit juga setelah tugas itu aku kumpulin ke dosen gitu. Jadi, nah, dan alhamdulillah yang aku tuju sekarang itu ke Sinta 1 punya UGM, sekarang lagi proses review gitu. Jadi aku kemarin tuh ngirimnya di bulan Juli, kemudian peer review-nya itu kemarin di bulan Agustus dan September. Nah, di Oktober ini kayaknya keputusannya. Jadi eh, revisi-revisinya kayaknya di Oktober dan selanjutnya untuk terbit di bulan Desember, ya Allah. Jadi em, kalau misalnya nggak bisa realistis semua mata kuliah, satu mata kuliah aja cukup gitu. Yang penting teman-teman konsisten dan mindsetnya adalah ini bukan cuma sekedar tugas UAS, tapi ini adalah eh, draft jurnal yang pengen aku draft artikel yang pengen aku terbitin buat mata kuliah publikasi ilmiah gitu sih kalau dari aku. Ya, terima kasih Mas Dede. Mungkin sebelum kita baca pertanyaan dari chat, Mbak Indah dipersilakan untuk open mic dan open kamera jika memungkinkan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya saya tidak bisa on cam. Eh, Mungkin langsung saja ya Kak ya. Mohon izin ya Kak Ami. Boleh dikenalkan dulu Mbak Oh Indah iya, ya. perkenalkan saya Indah. Saya dari Fakultas Hukum, maba juga dan satu kelas dengan Kak Marsha yang penanya sebelumnya. Oke, dari terima kasih juga sebelumnya kepada Mas Dede dan juga Mas Fauzi atas apa yang telah disampaikan karena dari sini saya menangkap dua benang merah permasalahan terkait jurnal ini. Yang pertama yaitu terkait dengan substansi tulisan sendiri, kemudian di mana kita akan menerbitkan jurnal. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama terkait dengan substansi, itu tadi Mas Fauzi menyampaikan ada teman mengajak teman untuk ikut serta menulis. Itu tupoksi pembagian kerjanya untuk teman itu sendiri dalam tulisan kita itu gimana ya Mas ya? Apakah nanti walaupun kita sebagai penulis pertama, apakah nanti mereka sebagai teman kita itu ada bagian kerjanya tersendiri yang menjadi apa ya istilahnya ya? Apakah mereka mengambil bagiannya itu beberapa persen gitu dalam tulisan kita? Kemudian juga terkait dengan Mas Dede tadi ada yang tulisannya di Q2, apakah memungkinkan semisal sekarang tulisan kita masih di Sinta 2 atau di Q2 kemudian ingin kita ubah menjadi Q1 itu apakah memungkinkan gitu. Itu terkait dengan substansi penulisan. Kemudian terkait dengan di mana tulisan kita akan diterbitkan itu apakah ada dari LPDP nanti informasi-informasi terkait tempat-tempat penulisan yang tidak berbayar gitu. Kemudian juga terkait dengan tempat penulisan apa tadi lagi ya? Mungkin itu dulu saya lupa. Terima kasih Kak Ami. Baik, terima kasih. Mau langsung dijawab mungkin? Ya Mbak Mi biar nggak lupa Mbak Mi. Silakan. Iya, silakan Mas Fauzi. Tadi kalau nggak salah porsi menulis co-author ya. Kalau saya sendiri, teman-teman co-author saya itu untuk teman diskusi ya. eh, ada beberapa teman di co-author itu teman diskusi. Jadi posisinya tidak terlalu besar kalau kasih saya. Hanya diskusi ketika membahas konsep atau teori yang saya gunakan.
untuk memperdalam pemahaman terkait dengan konsep. Kemudian juga bagaimana aplikasi konsep atau teori itu terhadap penelitian yang akan kita lakukan. Seperti itu. Kemudian kalau eh, teman yang saya satunya itu memang paham tentang Python ya. Python itu kan bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk menggali data. Dalam hal ini adalah Bukalapak. Jadi karena memang saya tidak punya keahlian di situ, eh, saya diskusi dengan teman saya itu sehingga saya mendapatkan pemahaman terkait bagaimana cara mengambil data. Jadi porsinya itu sangat bermacam-macam. Kalaupun nanti Mbak Indah ingin membagi, misalkan teman eh, eh, diminta untuk membantu menulis di bagian kesimpulan, teman yang lain mungkin di bagian menggali data atau ada yang visualisasi data. Nah, itu tergantung eh, kesepakatan di lingkungan penulisnya sendiri. Ya. Jadi bisa diatur sendirilah kira-kira seperti itu. Tidak ada porsi persentase yang fix yang bisa kita gunakan sebagai acuan tergantung dengan situasi. Kalau profesor saya posisinya sebagai ya seperti kita dalam hal menulis tesis ya pendamping untuk eh, menulis saja, tidak secara teknis melakukan penulisan itu tidak, hanya membantu mendiskusikan tema-tema riset yang kita lakukan. Karena untuk ini kan dalam hal etika etika akademik ya. Jadi kalau misalkan ada yang terlibat dalam penulisan, meskipun itu teman diskusi, teman untuk memperdalam teori, tetap dimasukkan dalam koautor biar secara etika tulisan kita itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab ya Mbak Indah. Mungkin Mas Dede mau menambahkan? Em, yang tadi, bentar saya coba scroll dulu tadi pertanyaannya. Yang tentang apa Mbak? Maaf Mbak. Yang dari pertanyaan yang Oh tadi? iya, ini mungkin yang ditujukan ke aku ya. Dari Mbak Indah Rizky Mhm. ya tadi ya. Iya. Oh iya, tadi kan Mbak Indah nanya kalau misalnya sudah terbit di Sinta 2, apakah itu bisa naik ke Sinta 1 atau Ki 1, Ki 2? Itu nggak bisa Mbak, karena kan publikasi kita sudah terbit di Sinta 2. Kalau misalnya kita coba itu untuk dimunculkan lagi ke jurnal yang indeksnya Sinta 1 atau Ki 1, Ki 2, malah nanti kedeteknya itu sebagai plagiarisme karena itu sudah terbit di salah satu jurnal penerbit. Jadi ya memang kalau misalnya nih sekarang tabungan kita di Sinta 2, terus kita mau coba lagi yang lebih baik Sinta 1 atau Ki 1, Ki 2, berarti otomatis kita harus bikin tulisan baru gitu. Jadi ya itu tadi sih seperti yang aku sampaikan di awal juga. Kalau misalnya memang di awal teman-teman pengen bikin tulisan untuk tabungan sidang tesis, misalnya cukup Sinta 4 lah, yang penting ada tabungan tesis dulu biar bisa tesis, itu nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman nanti ngerasa kayaknya nilai Sinta 4 kurang deh, pengennya Ki 1 atau pengennya Sinta 1, berarti otomatis teman-teman harus bikin tulisan baru lagi yang berbeda dari yang sudah terbit di Sinta 4. Kayak gitu, Mbak. Baik, semoga menjawab ya Mbak Indah. Ini mungkin terakhir yang raise hand ya, soalnya yang di chat masih banyak yang belum kejawab. Silakan Mas Agung yang raise hand, diperkenalkan dan pertanyaannya untuk siapa? Bismillah, terima kasih Kak Ami atas kesempatannya. Mohon maaf tadi saya sedikit lambat bergabung Kak, Mas Dede dan Mas Fauzi. Saya izin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, saya kan baru pertama ya mau publikasi. Nah itu kira-kira pemula seperti saya ini untuk metode belajarnya seperti apa Kak? Apakah ada referensi mungkin channel YouTube ataupun media belajar yang bisa saya ikuti untuk belajar yang betul-betul komprehensif terkait dengan publikasi ini Kak? Kemudian saya sempat baca-baca bahwa ada salah satu jenis penelitian yaitu SLR ya Kak kalau nggak salah, Systematic Literature Review. Nah, mungkin yang menjadi ketakutan saya itu adalah ketika menyusun uh, tulisan itu, paper itu kayak merasa uh, memiliki kemiripan dengan artikel yang sudah ada. Nah, itu bagaimana menghadirkan kebaruan atau novelty dalam tulisan kita gitu Kak. Kemudian apakah setiap metode penelitian itu punya apa uh, durasi waktu dalam pengerjaan paper yang mungkin lebih
cepat untuk mengejar misalnya deadline publikasi. Misalnya untuk SLR harusnya lebih cepat di accept oleh publisher atau seperti apa Kak? Dan yang terakhir sekali Kak Deden dan Kak Ahmad Fauzi itu saya kan pernah melakukan penelitian dan waktu itu penelitian tentang dampak COVID bagi penyandang disabilitas. Namun penelitian itu baru saya lakukan sudah saya lakukan di 2021. Waktu itu sempat akan publish di salah satu jurnal, tapi setelah saya sampaikan ke dosen peneliti saya, beliau bilang cari yang lebih bereputasi. Nah, setelah itu saya stagnan tuh Kak, uh, tidak melanjutkan menulis. Nah, pertanyaan saya, apakah penelitian yang saya lakukan di 2021 itu masih bisa saya publikasikan di tahun 2023 ini dengan isu yang mungkin sudah lewat gitu Kak, terkait dengan pandemi COVID dan strategi coping penyandang disabilitas. Mungkin itu Kak dari saya. Terima kasih Ya, banyak Kak atas kesempatannya. terima kasih Mas Agung. Pertanyaannya banyak banget. Ini mungkin saya coba ini ya, list ya. Ada 4 pertanyaannya. Pertama terkait metode belajarnya ini seperti apa gitu. Apakah ada referensi channel YouTube dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada jenis-jenis penelitian SLR. Ini bagaimana menghadirkan novelty seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, dalam masing-masing metode penelitian, apakah ada durasi waktu? Kayak gitu ya, Mas Agung ya. Kemudian yang terakhir, untuk karya ilmiah atau paper yang ditulis tahun 2021 dan start, apakah masih bisa dipublish di tahun 2023 gitu. Mungkin Mas Dede atau Mas Fauzi bisa menjawab. Silakan Mas Didi. Oh iya, Mas Didi dulu ya. mungkin aku dulu ya Mas Fauzi ya. Oke. Pertama metode belajar. Sama Mas, aku juga adalah orang yang baru pertama kali belajar nulis publikasi ilmiah itu di S2. Karena seperti yang aku ceritakan tadi di S1 D4 tuh nggak ada sama sekali kewajiban buat mahasiswanya itu nulis gitu kan. Bahkan di kantorku pun aku termasuk eh, salah satu pegawai yang kayaknya eh, pernah nulis sama sekali dibandingkan dengan teman-temanku yang lain gitu. Teman-temanku tuh banyak yang sering nulis A, B, C, D, E. Jadinya di Porto CV-nya tuh banyak nulis A, B, C, D terbit di mana gitu kan. Aku sama sekali benar-benar nol gitu. Dari awal tuh benar-benar kayak, oh harus bikin nih berarti publikasi ilmiah karena tuntutannya yang pertama ada nilai di situ dan yang kedua itu adalah hal yang perlu dilakukan sebelum sidang tesis gitu kan. Nah, metode belajarku adalah yang pertama bisa karena biasa, Mas. Bisa karena terbiasa. Jadi em, yang pertama bisa karena terbiasa. Yang pertama kita terbiasa dituntut untuk baca-baca jurnal. Di UI itu biasanya dituntutnya baca-baca jurnalnya itu pasti Q1, Q2, Q3 yang sesuai dengan skop penelitian kita. Nah, karena terbiasa membaca jurnal, biasanya tuh kita udah paham tuh alur mulai dari abstrak, introduction sampai kesimpulan tuh harus kayak gimana ya kalau misalnya kita mau nerbitin di jurnal-jurnal tertentu. Jadi karena terbiasa membaca jurnal di UI, jadi akhirnya kita bisa paham dengan sendirinya alur penulisannya itu seperti apa. Kayak gitu. Kemudian yang kedua sih aku kebantu sama salah satu mata kuliah metode penelitian di waktu aku semester 1 dan di semester 2 itu ada metode penelitian mata kuliah kan. Di sana juga dijelaskan secara ringkas walaupun tidak detail gimana sih trik eh, kalau misalnya kita punya isu mau kita angkat sebagai sebuah penelitian sampai akhirnya jadi sebuah tulisan itu kayak gimana prosesnya. Nah, belajar dari situ dan terbiasa mengikuti mata kuliah itu juga membantu kalau di prodiku gitu. Kalau untuk em, channel-channel atau saluran kanal YouTube yang cerita soal jurnal sih aku nggak punya referensi Mas karena itu tadi sih aku bilang bisa karena terbiasa kita tuh terbiasa dan dibiasakan di UI buat banyak baca gitu kan apalagi kalau tadi Mas Agung bilang kalau mau pakai metode SLR kan otomatis banyak sekali literatur-literatur yang harus direview kan. Nah itu menurutku kalau kita biasa membaca jurnal otomatis kita akan paham alur penulisannya oh berarti penulisannya tuh diminta kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan durasi apakah
ada perbedaan kalau misalnya metodenya pakai SLR durasinya berapa lama, kalau misalnya pakai metode survei lalu dianalisis berapa lama, kalau pakai metode misalnya scraping dan lain-lain yang objeknya adalah jejak digital berapa lama. Kalau itu sih nggak ada, Mas. Em, Biasanya sih ya dari pihak jurnal akan menutup kira-kira submission terakhir kapan. Jadi kalau saran dariku kalau misalnya mau terbit di jurnal nasional, coba cari jurnal yang dia itu punya timeline yang jelas. Misalnya kayak di tempatku, dia itu ditutup nih tanggal 30 September, which is kalau misalnya teman-teman ngirim di tanggal 1-2 Oktober itu nggak akan masuk ke reviewnya mereka gitu. Nah, kalau gimana caranya biar bisa nyampai di 30 September ya itu kembali ke waktunya teman-teman. Gimana teman-teman bikin timelinenya kayak gitu. Kalau misalnya aku kan kemarin metodeku pakai survei, kemudian aku analisis pakai SEM, Structural Equation Modeling dan lain-lain itu aku ngerjainnya sebenarnya curi start karena biasanya dosen ngasih kisi-kisi nih, tugasnya UAS bikin jurnal minimal berapa ribu kata gitu. Nah, karena udah dikasih tahu spill-spillannya, berarti aku bisa mulai lebih dulu baca-baca jurnal terkait untuk UASku, kemudian nyusun kuesioner dan konseptualisasi indikator surveiku, nyebar kuesioner. Jadi mungkin teman-teman di 2022 biasa udah menjelang UAS tuh aku suka share suka share GFORM survei. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari tugas UASku yang aku mau rencanakan masukkan ke salah satu jurnal kayak gitu. Jadi itu sih Mas. Jadi tergantung kita lagi ngasih timelinenya untuk diri kita berapa lama supaya kita bisa tepat waktu minimal tidak di hari terakhir banget submissionnya ditutup. Jadi nggak ada durasi waktu perbedaan antara satu metode dengan metode lain. Terus yang terakhir penelitian 2021 gimana nih? Em, Kalau menurut pandanganku seperti yang aku paparkan di awal, kalau pemilihan topik itu sebenarnya intinya yang pertama adalah research gap, kemudian sesuai dengan interest kita dan hot issue gitu. Hot issue bisa diartikan juga isu tersebut belum out of date. Jadi kalau misalnya isu tersebut dirasa sudah out of date, kayaknya sih dari pihak penerbit pun juga mungkin akan menimbang-nimbang gitu terkait dengan topik yang diangkat apakah masih relate di tahun 2023 atau enggak. Tapi saran dariku dicoba dulu aja Mas karena kalau nggak dicoba dan kita nggak tahu itu gagal atau tidak gagal itu lebih apa ya? Lebih bikin penasaran gitu. Jadi mendingan dicoba aja. Kalau misalnya gagal oh ya udah gagal berarti karena out of date. Daripada kita membayangkan sendiri kayaknya gagal deh karena out of date. Mendingan kita coba dulu. Masalah ditolak apa enggak itu belakangan kalau menurutku. Mungkin itu Mas Agung yang bisa aku bantu jawab. Silahkan Mas Fauzi, mungkin meneruskan. Oke Mas Ide. Eh, tadi banyak yang sudah dijelaskan oleh Mas Ide, cuman terkait dengan bagaimana menghadirkan novelty ya. Ini konteks yang saya alami ya, biar penjelasannya itu sesuai dengan saya yang saya alami gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk menghadirkan novelty yang pertama mungkin bisa dilakukan kontekstualisasi konsep atau teori ya. Kalau misalkan punya saya sebelumnya itu konsep atau teorinya hanya digunakan untuk menganalisis arena pasar konvensional ya. Asal pasar konvensional artinya pasar yang eh, belum pasar online. Jadi ada interaksi secara langsung antara aktor pasar. Nah, dalam penelitian saya, konsep itu saya kontekstualisasikan dengan interaksi dalam konteks pasar di online marketplace kayak gitu. Jadi nanti konsepnya itu menjadi seperti ini, digital social construction. Ada kata kunci digital di sini. Karena apa? Karena social construction-nya itu ada di arena pasar digital. Yang sebelumnya social construction-nya itu kan ada di pasar konvensional. Jadi ketika kontekstualisasinya itu berbeda, maka konsepnya itu juga akan menjadi berbeda. Dan ini adalah novelty yang menurut saya sangat kuat sekali ketika ditawarkan ke jurnal. Kemudian yang kedua tipsnya adalah menggabungkan antar konsep atau teori. Dalam hal ini saya menggabungkan 4 konsep pada dasarnya ya. Cuman di judul ini saya munculkan 2 konsep yang saya gabungkan. Kalau di judulnya kelihatan ada konsep konstruksi sosial sama willingness to pay. Ini adalah 2 konsep yang berbeda. Nah, penggabungan konsep ini juga harus hati-hati karena biasanya penggabungan konsep itu kan hanya cocok logi gitu ya, tetapi
harus hati-hati bahwa penggabungan konsep ini harus sesuai dengan peruntukannya. Kalau konsep ini digabungkan dengan konsep ini harus sesuai. Apakah memang kedua konsep ini bisa digabungkan untuk menjelaskan fenomena yang kita teliti. Dalam hal ini, social construction yang ada dalam online marketplace itu, saya lihat apakah itu bisa mempengaruhi willingness to pay, keinginan untuk membeli. Jadi konstruksi sosial dalam hal ini pembentukan value dalam online marketplace, value simbolis sama value material, apakah itu bisa apa ya mempengaruhi willingness to pay di online marketplace. Nah, ini penggabungan konsep dua konsep yang saya gunakan. Nah, kalau misalkan dalam abstrak ini saya tunjukkan 4 konsep ya. Ini kalau dalam abstrak ini lebih detail saya jelaskan 4 konsep yang saya gunakan untuk menjelaskan fenomena. Jadi keempat konsep itu kan value simbolik, value eh, material, kemudian willingness to pay, dan embeddedness. Embeddedness dalam konteks pasar. Jadi keempat konsep itu bagaimana kita bisa menjelaskan itu bisa digunakan untuk menganalisis fenomena yang sama. Jadi ketika kita bisa menjelaskan itu, ini sudah novelty kayak gitu. Nah, kemudian novelty metode ini juga eh, penting ditawarkan ya ketika kita mempublish di Scopus. Kalau pengalaman saya, metode yang saya gunakan ini kan digital mix method ya. Digital mix method yang di sana masih sangat jarang sekali, bahkan belum ada penelitian sebelumnya yang menggunakan digital mix method. Yang dalam hal ini adalah menggunakan Python dan Google Data Studio. Jadi Python ini digunakan untuk mengambil data kan, mengambil data di online marketplace, dan penelitian sebelumnya belum ada dalam konteks sosiologi ekonomi yang menggunakan teknik ini. Dan teknik visualisasi dengan Google Data Studio ini juga merupakan novelty metodis karena memang belum ada penelitian sebelumnya yang menggunakan teknik ini seperti itu. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya ini punya teman saya tadi ya yang tembus di Q2, tapi sayangnya tembusnya itu setelah masa pembiayaan ya, jadi nggak bisa mencairkan dana LPDP itu. Jadi di sini kontekstualisasi konsep sama metodenya juga sama, hanya konsep dan metodenya berbeda yang dikontekstualisasikan. Kalau teman saya ini menggunakan teori moral embeddedness yang sebelumnya itu digunakan oleh pemilik teori asal untuk menjelaskan fenomena di pasar konvensional. Nah, dalam hal ini, teman saya menggunakan konsep ini untuk menganalisis fenomena yang ada di digital marketplace atau online marketplace ya. Jadi ini sudah menjadi novelty karena nanti penjelasannya adalah ini moral embeddedness yang terjadi di antara aktor pasar yang dalam transaksinya itu tidak secara langsung, yang dimediasi oleh internet. Nah, kemudian yang novelty metodisnya ini teman saya menggunakan textual network analysis ya untuk memetakan aktor di online marketplace, dan ini sangat besar potensi novelty-nya karena penelitian sebelumnya itu belum banyak atau bahkan belum ada yang menggunakan metode ini untuk menjelaskan jejaring aktor yang ada di online marketplace seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasan mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan novelty. Cuman kalau misalkan kita mau mentekniskan, diskusi dengan dosen itu juga penting untuk melihat apakah eh, tema riset kita itu masih menawarkan teori atau enggak. Karena dosen itu kan sudah lebih banyak ya, Pak ya, lebih banyak membaca artikel daripada kita. Jadi pengetahuan artikel yang sudah terbit dan belum itu kan lebih tahu. Kemudian ada juga aplikasi yang bisa digunakan untuk melihat artikel-artikel ya. Namanya itu Post Viewer ya. Post Viewer itu bisa digunakan untuk melihat artikel-artikel mana yang sudah terbit tema-tema yang banyak diterbitkan lah seperti itu. Nanti bisa dicek Post Viewer di internet, nanti bisa digunakan untuk melihat novelty riset yang sekarang ini. Kira-kira gitu Mbak. Baik. Mungkin eh, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Tapi sebelum itu, sebentar, ada beberapa yang sudah terjawab juga sama Mas Dede dan Mas Fauzi ya.
Mungkin saya bacakan lagi yang belum terjawab. Yang pertama, Mas Fauzi izin bertanya bagaimana caranya menemukan novelty teoritis, khususnya dalam teori-teori sosiologi, PV dari Sosiologi 2023. Bisa langsung dijawab aja Mas Fauzi, mungkin lebih singkat ya, karena waktunya juga sudah hampir selesai sharing session kita. Oke, tadi sudah sedikit banyak saya jelaskan ya. Nah, cuman kalau misalkan mau mendapatkan novelty itu yang pertama tadi itu ya kontekstualisasi konsep atau teori ke arena empirik yang berbeda. Dan nanti tentu kita akan mendapatkan pandangan yang berbeda ketika kita misalkan sebelumnya teori institusionalisme misalkan itu kan teorinya Ni ya. Itu kan biasa sebelumnya digunakan oleh Ni sama peneliti sebelumnya itu untuk menganalisis fenomena pasar yang ada di pasar konvensional. Nah, ketika kita menggunakan konsep itu untuk menganalisis fenomena online marketplace misalkan, nah ini kan pola empiriknya berbeda. Jadi nanti kita bisa mendapatkan kata kunci konseptual yang berbeda. Misalkan nanti kita tambahi dengan digital atau kata-kata digital atau eh, online atau seperti apalah nanti yang kira-kira bagus katanya. Jadi novelty-nya bisa didapatkan dari sana. Kita pinter-pinter mengkontekstualisasikan konsep seperti itu. Jadi kita paham dulu sebenarnya konsep yang dikeluarkan oleh ahli atau teori itu digunakan untuk menganalisis fenomena seperti apa. Nah, kita gunakan konsep itu untuk menganalisis fenomena yang berbeda. Dan di sana kita harus benar-benar sensitif ya untuk mendapatkan kata kunci yang kira-kira bisa digunakan untuk memunculkan novelty. Seperti itu. Demikian, Bang. Eh, ya, oke lanjut. Kemudian ada lagi pertanyaan, mungkin saya baca dulu yang ke Mas Dede ya. Ini di kurikulum magister di UI untuk matkul publikasi ilmiah itu kan semester 3. Namun kalau sekarang semester 1 kita mau mencoba, apakah tidak menjadi masalah? Terima kasih. Mungkin Mas Dede bisa langsung. Iya, terima kasih Mbak Ami. Iya, jadi eh, kebanyakan juga itu juga kemarin sempat jadi pertanyaanku juga dan teman-teman gitu ke dosen. Kalau misalnya kan matkul publikasi ilmiah itu baru ada di semester 3 dan 4. Nah, itu sebenarnya apakah masa terbitnya itu harus di masa semester 3 4 atau boleh sebelumnya gitu. Nah, ternyata boleh kalau misalnya kita mulai proses nulis itu di semester 1 atau semester 2 dan terbitnya pun misalnya di semester 1 atau semester 2. Nanti kalau misalnya sudah terbit, sudah dapat LOE, sudah ada link DOI atau ID Scopusnya, baru nanti di semester 3 kita ngambil di IRS, Matkul Publikasi Ilmiah. Nah, setelah itu nanti silakan ikuti prosedur di masing-masing prodi atau fakultasnya. Kalau di prodiku langsung ngirim email ke prodi kalau misalnya publikasi kita sudah terbit, judulnya apa, terbit di mana, link DOI-nya apa gitu. Jadi ya udah semester 3 udah nggak ngapa-ngapain lagi karena udah nyetor link publikasi ilmiah kita yang sudah terpublish. Jadi nggak masalah kalau teman-teman misalnya nulis dari semester 1, semester 2, terbitnya di semester 1 atau semester 2. Karena pengalamanku, aku nulis di semester 1, terbitnya itu pada saat perkuliahan semester 2. Terus em, di semester 3 aku tinggal ngasih link publikasi ilmiahku aja ke pihak kampus, ke pihak prodiku gitu. Dan ya udah berarti intinya satu intinya satu mata kuliah publikasi ilmiah insya Allah sudah aman. Misal kalau misalnya ternyata artikel yang teman-teman tulis itu sudah sesuai dengan target nilainya teman-teman gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah kok kalau misalnya dikerjakan sebelum semester 3 dan terbit sebelum semester 3. Tapi catatannya adalah harus terbit pada saat kita menjadi mahasiswa aktif di UI. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah nulisnya sebelum jadi mahasiswa UI, itu nggak bisa diklaim walaupun dia Sinta 123 atau walaupun dia Q1 Q2 Q3. Jadi intinya harus publis saat teman-teman statusnya adalah mahasiswa aktif di UI. Gitu Mbak Ami. Oke, semoga terjawab ya. Selanjutnya ada dari Laili, Award LPDP FKM UI. Izin tanya, apakah diperbolehkan jika hasil review dari reviewer tidak kita lakukan perubahan atau tetap teguh dengan teori awal? Silakan dijawab narasumber, Mas Fauzi atau Mas Dede. Ya, Mbak Mi, pada prinsipnya boleh saja, cuman nanti kan yang memutuskan reviewer
gitu ya, apakah artikel kita itu sudah sesuai dengan apa ya, selingkung artikel itu sendiri, selingkung jurnal itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita tetap mempertahankan eh, apa ya, tulisan kita, kita harus bisa membuat argumentasi yang kuat gitu. Kenapa kok kita tidak menerima saran dari reviewer? Coba saya share screen ya. Screen. Nah, di sini eh, kalau saya sendiri seluruh saran dari reviewer itu saya terima. Saya terima karena memang saran dari reviewer perlu untuk eh, saya lakukan perbaikan terkait dengan tulisan saya. Kalau misalkan nanti kita tidak menerima reviewer, saran dari reviewer, bisa saja nanti di sini kita bikin argumentasi kenapa kok kita tidak menerima saran dari reviewer itu. Seperti itu. Kalau ini ya matriks dokumentasi revisi ya, nanti biasa jadi apa, jurnal yang berbeda nanti polanya berbeda juga. Cuman kalau kasus saya dalam hal ini seluruh saran dari reviewer itu kami terima dan kemudian di sini ada argumentasi. Jadi nanti di sini dikuatkan aja argumentasi kenapa kok saran dari reviewer itu tidak kita lakukan. Tetap nanti keputusan terakhir itu ada di reviewer. Kalau misalkan reviewer tetap teguh dengan saran dia dan saran dia harus dipenuhi, ya berarti konsekuensinya adalah artikel kita tidak bisa diterima. Kalau misalkan kita menerima saran dari reviewer dan kita memperbaikinya sesuai dengan arahan dari reviewer, ya kemungkinan diterimanya itu lebih besar, kira-kira seperti itu. Dari Mas Dede ada tambahan atau bisa ke pertanyaan selanjutnya? Mungkin bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya aja Mbak, karena kebetulan di artikelku kemarin revisinya itu revisi minor, jadi revisi satunya aku cuma diminta translate ke Inggris, terus revisi duanya diminta daftar pusakanya pakai Mendeley, itu sih. Jadi bukan yang konteks di dalam apa yang aku tulis, jadi lebih ke teknis template-nya gitu Mbak. Mungkin bisa lanjut aja. Oke, ini kayaknya kita baca dua lagi ya, karena waktunya udah terbatas. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi, untuk yang belum presensi, tolong diisi yang sudah di-share linknya di kolom chat. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini dari Yuven Lawrence Tati, izin bertanya, Kakak, berapa jumlah dosen yang kita cari untuk menjadi pembimbing dalam mengerjakan jurnal kita, Kak? Langsung dijawab aja mungkin. Saling menunggu ya Mas Dede ya. Kalau Mas saya Fauzi silakan. kalau saya sendiri dosen pembimbing satu ya, satu dosen pembimbing. Dan itu saya rasa juga sudah cukup. Kalau misalkan mau lebih dari dua, ya harus cari dosen yang satu pemikiran. Biasanya background penelitian masing-masing dosen kan berbeda dan perspektif masing-masing dosen itu juga kadang-kadang berbeda. Jadi hati-hati kalau misalnya kita mau mencari dosen pembimbing yang lebih dari satu. Cuman kalau misalkan ketentuan akademik itu harus dua dosen atau lebih, ya ikuti aturan saja. Cuman kalau kebetulan di jurusan saya itu satu pembimbing udah cukup. Jadi cukup satu pembimbing yang mengarahkan dan itu nanti bisa langsung eh, klik, tidak perlu ada pertengkaran argumentasi antar dosen ya yang biasanya membingungkan kita sendiri. Itu Mbak Mi bisa ditambahkan Mas Dede kayaknya. Oke, kalau di prodiku sih kemarin tuh sebebas itu gitu. Karena di awal kan dosen-dosen juga bilang tugas UTS UASnya teman-teman tuh bisa dimasukin ke jurnal gitu. Jadi kemarin eh, aku bikin jurnal atas pemikiranku sendiri, kemudian aku kasih ke dosen untuk dinilai UAS. Biasanya kan ada feedback dari dosen, apakah itu perlu revisi ABCD atau good job atau sudah baik gitu-gitu kan. Nah, revisi-revisi dari dosen itu aku coba masuk, aku coba apa ya, aku coba perbaiki untuk aku terbitin gitu. Jadi
kemarin sih untuk di prodiku dibebaskan sih, maksudnya dengan atau tanpa dosen itu nggak menjadi masalah selama publikasinya terbit sesuai dengan em, peraturan yang ada di prodi gitu. Mungkin beda prodi, beda ini ya, beda prodi, beda kebijakan ya teman-teman gitu. Oke, baik. Semoga menjawab. Ya, ini mungkin terakhir dari Yolanda, S2 Ilmu Kesma. Saya ingin menanyakan untuk surat etika penelitian, apakah diminta oleh pihak jurnalnya? Langsung aja mungkin bisa dijawab. Kalau saya nggak ada Mbak Amin, nggak ada surat etika yang diminta oleh jurnal dan kemarin juga nggak ada diminta check up plagiasi ya. Jadi artikel yang kita kirim ya sudah dalam bentuk artikel saja, tidak ada surat keterangan dalam bentuk apapun untuk dikirimkan. Mungkin jurnal yang lain berbeda ya mekanismenya. Jadi kalau jurnal saya seperti itu. Dari Mas Dede ada yang mau ditambahkan? Iya, kalau dari jurnalku sih sebenarnya ada dua yang perlu diupload. Yang pertama itu file utamanya otomatis kan jurnal full tulisan dari abstrak sampai daftar pustaka kan. Sama yang kedua sebenarnya ada yang namanya tuh file suplemen. Nah, file suplemen itu boleh diupload, boleh tidak diupload. Jadi bukan wajib. Nah, kemarin pas jurnalku itu file suplemen yang aku kirimkan ke mereka adalah eh, tabulasi, konseptualisasi, dan operasionalisasi yang aku tuangkan untuk kuesioner penelitianku gitu. Nah, itu aja yang aku kasih ke mana? Ke jurnal penerbit. Mereka pun nggak minta data mikronya, mereka pun nggak minta data hasil pengolahannya secara utuh gitu. Em, ada satu yang wajib dikirimkan kalau ke jurnalku kemarin itu adalah letter of originality kalau nggak salah namanya. Jadi surat originalitas itu pun template-nya sesuai dengan template yang ada di jurnal. Jadi seperti yang disampaikan Mas Fauzi, beda jurnal penerbit, beda mekanismenya. Kalau kemarin kebetulan di jurnalku ada diminta untuk melampirkan letter of originality, itu template-nya ada di masing-masing jurnal. Gitu. Nanti teman-teman bisa silahkan lihat di aturan main jurnalnya masing-masing. Kalau misalnya memang diminta surat semacam itu, silahkan dilampirkan. Kalau misalnya memang tidak perlu melampirkan surat itu, ya berarti tidak perlu dilampirkan gitu mungkin Kak Ami. Baik, semoga menjawab ya. Sekarang kayaknya semoga sudah terjawab semua yang ada di chat. Kalau belum, mungkin bisa langsung WA langsung ya ke Mas Dede atau Mas Fauzi boleh ya. Nomornya ada di grup. Pokoknya cari aja nih Dede Kurniawan sama Ahmad Fauzi kalau mau nanya-nanya lebih jauh ya. Oke, terima kasih kepada Mas Fauzi, Mas Dede yang udah berkenan untuk sharing pengalaman publish jurnal jurnal ilmiah ya. Keren banget. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula sharing session ngopi pada hari ini. Mungkin boleh minta waktu sebentar untuk foto bersama ya. Apabila memungkinkan, mohon untuk open kamera ya. Mungkin Mbak Kiki bisa, Mbak Kiki atau Mas Alfian ya, boleh dibantu? Saya, oke, ini cukup banyak tadi pesertanya, Alhamdulillah lebih dari 150. Eh, oke, mungkin saya hitung ya, 1, 2, 3, next, 1, 2, 3, oke, mungkin udah cukup ya. Oke, terima kasih semuanya. Stay tune di Instagram LPDP UI karena setelah sharing session ini dari Divisi Keilmuan juga akan menyelenggarakan webinar terkait pengenalan artikel jurnal yang membahas tentang teknis jurnal, standar jurnal, jurnal predator, dan editor PIX. Jadi nantikan informasinya, tanggalnya ya. Terima kasih kepada para narasumber, Mas Fauzi, Mas Dede, dan kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam sharing session ngopi hari ini. Juga terima kasih kepada tim GEI, Divisi Keilmuan, keren banget Mbak Kiki, Mbak Cipi, Mas Alfian, dan kepada tim Medfor, Kabinet Kopi atas kerjasamanya sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam. Mohon Mbak, aku boleh ngomong sedikit nggak, Mbak? Boleh, boleh. Silakan Iya, Mas Dede, Mas ya Fauzi. buat teman-teman advokatif. 2023
bulan depan itu kan 1 sampai 15 Oktober 2023 kita ada pengisian laporan perkembangan studi dan progress report. Nah, nanti rencananya dalam rentang 1 sampai 15 Oktober, Kelurahan LPDP UI akan kembali menyelenggarakan sharing session. Gimana sih cara ngisi progress perkembangan laporan studi dan progress report gitu. Nanti ditunggu aja tanggalnya ya teman-teman, karena menurutku itu juga salah satu hal yang penting supaya LA-nya teman-teman nanti bisa cair tepat waktu gitu. Biar tidak ada banyak pertanyaan, jadi nanti akan kita kumpulin lagi di forum seperti ini. Terima kasih Mbak Ami. Baik, Mas Dede, terima kasih informasinya. Mantap Mas Dede. Terima Eh, kasih teman-teman semua. Terima kasih Mbak Ami. Sama-sama Mas Fauzi.